Bab 761 bangunan itu runtuh seketika. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Qin Yimo berdiri di sana, tercengang selama beberapa detik. Segera, dia pulih, dan rona merah di pipinya menjadi lebih jelas. Kakek, dia tidak memberiku kesempatan sama sekali, bisik Qin Yimo pada dirinya sendiri. Keluarga Lu terdiam. Bahkan jika Fang Yu telah lama pergi, awan gelap dan ketakutan yang dia ciptakan masih tetap berada di atas keluarga Lu. Lucky duduk di urutan pertama di lobi, wajahnya cukup muram hingga meneteskan air. Anggota inti keluarga Lu lainnya duduk di kedua sisi lobi. Lucky tidak berbicara, dan tidak ada yang berani berbicara. Setelah beberapa saat, Lu Cuyue berdiri, berjalan ke arah Lucky, dan bertanya dengan suara gemetar, "Ayah, apakah yang kamu katakan sebelumnya itu benar? Aku benar-benar ingin berpisah dari Tang Chong." Mendengar pertanyaan ini, Lucky mengangkat matanya dan menatap Lu Cuyue. Cahaya tajam di matanya membuat Lu Cuyue mundur 2 langkah karena ketakutan. "Apakah kamu berani menyebut dia?" Lucky menahan amarahnya dan bertanya. Aku tidak ingin berpisah dari Tang Chong. Aku sangat menyukainya," kata Lu Cuyue dengan mata merah. Ledakan, Lucky membanting meja di sebelahnya, dan seluruh meja langsung meledak. "Apakah kamu kentut saat aku sedang berbicara?" Lucky berdiri dan berkata dengan marah, "Sudah kubilang padamu untuk menjauh dari anak itu pagi-pagi sekali. Dia adalah anak biasa, bagaimana Hode bisa berharga untukmu? Jika kamu tidak mendengarkan, baiklah, dengan enggan aku akan menuruti keinginanmu dan membiarkanmu menikah. Tapi sekarang semuanya seperti ini, beraninya kamu menyebut dia. Tahukah kamu seberapa besar kerugian yang dia timbulkan pada keluarga Lu? 14 elit, 10 tahap Yuanying, dan 4 tahap transformasi dewa. 9 di antaranya telah ditinggalkan. 5 lainnya terluka parah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat." Lu Cuyue berteriak dan duduk di tanah, memandang Lucky dengan ngeri. Orang lain yang hadir juga gemetar. Dengan kekuatannya sendiri, dengan mudah menghapuskan begitu banyak penggarap tahap jiwa baru lahir dan tahap transformasi dewa. Pantas saja Lucky membiarkan mereka berlutut di tanah. Ternyata Fang Yu barusan adalah dewa yang hebat. Pada saat ini, Lucky terengah-engah, matanya memerah, dan urat biru di dahinya, sama sekali tidak sesuai dengan gambaran tenang dan tenang sebelumnya. Dia sangat marah, baru saja mengalami penghinaan yang begitu besar, bahkan hampir musnah. Semua ini, dalam analisis terakhir, adalah karena Tang Chong sialan itu, keluarga Tang sialan itu. Jika bukan karena kelompok bajingan ini, bagaimana keluarga Lu bisa menarik bajingan ganas seperti Fang Yu? Tapi Lu Cuyue bahkan berani melangkah maju dan mengungkit pelakunya, Tang Chong. "Sudah kubilang, mulai hari ini, keluarga Tang sudah tamat." Lucky menatap Lu Cuyue dan berkata, "Jika keluarga Tang selamat, keluarga Lu kita tidak akan selamat. Mulai sekarang, jika kamu berani menghubungi Tang Chong lagi, aku akan mencari tahu dan menanganinya secara langsung. Selain itu, jangan pernah berpikir untuk mencari orang lain untuk membantu Anda memberi tahu Anda. Siapapun yang berani membantu Anda sekali akan menghapus basis budidaya dan keluar dari rumah." Setelah berbicara, Lucky menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar lobi. Berjalan ke pintu masuk lobi, Lucky berbalik lagi dan berkata, "Jika kamu tidak ingin keluarga Lu menjadi bahan tertawaan dunia seni bela diri utara, jangan ceritakan kisahnya hari ini." "Mengerti." Setelah berbicara, Lucky meninggalkan lobi. Seluruh lobi sunyi, dan wajah semua orang sangat pucat. Terutama Lu Cuyue, yang duduk di tanah, gemetar hebat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keputusan yang diambil tadi malam akan menimbulkan konsekuensi yang begitu serius. Mengetahui hal itu, dia tidak akan pernah mengirim seseorang untuk membunuh Fang Yu. Fang Yu kembali ke rumahnya dan datang ke bangunan bambu, di mana dia mencium aroma. Ye Sengsui membawa sayuran dan menaruhnya di meja makan di lantai pertama. "Tuan Fang, Anda kembali tepat pada waktunya." Ye Sengsui tersenyum ringan dan berkata, "Saya baru saja membuat makanannya." "Saya kembali seiring berjalannya waktu, tentu saja itu tepat," kata Fang Yu. Saat ini, Xiao Fengcaim sudah duduk tegak di meja makan, masih memegang sumpit di tangannya. Fang Yu melangkah maju dan menepuk bagian belakang kepala Xiao Fengcaim. "Jangan khawatir jika kamu orang yang cerdas, jangan membantu seperti paman." Fang Yu bertanya,
Saya tidak bisa memasak, ada yang bisa saya bantu, kata Xiao Fengling sedih. Apakah kamu selalu menyajikan makanan dan nasi? Menurutku kamu malas, kata Fang Yu. Sister Fengling baru saja ingin datang membantu, tapi saya menolak. Ye Sengsui keluar dari dapur belakang dan menjelaskan dengan lembut. Pernahkah kamu mendengar, Sister Sengsui tidak pernah berbohong. Xiao Fengling berkata dengan penuh kemenangan. Meskipun dari tahun-tahun keberadaannya, lonceng angin kecil memang jauh lebih besar dari Ye Sengsui. Tapi usia mental mereka berdua, gelar seperti ini masih janggal. Namun, Fang Yu tidak berniat mengganggu panggilan bersama mereka. Makan, Ye Sengsui membawakan semangkuk nasi, dan Fang Yu segera membenamkan kepalanya dan mulai makan, tidak lagi berbicara. Dalam hal memperebutkan makanan, Xiao Feng Chaim sama sekali bukan lawan Fang Yu. Hanya dalam 2 menit, Xiao Fengling baru mengambil piring 2 kali, dan duduk di kursi dengan ekspresi sedih, menatap Fang Yu. Sore itu, sebuah pesan meledak seperti bom di dunia sekuler di ibu kota utara. Perjamuan pertunangan keluarga Tang Lu, yang semula dijadwalkan minggu depan, telah dibatalkan. Di saat yang sama, keluarga Lu juga mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Berita ini menyebar ke seluruh dunia sekuler di ibu kota utara hanya dalam 1 jam. Bagi sebagian besar keluarga, ini adalah kabar baik. Meski saya tidak tahu alasannya, dari hasil saat ini, keluarga Tang gagal memegang pahanya. Tadi ku bilang, keluarga Tang menginginkan keluarga seni bela diri tingkat tinggi, tapi mereka tidak punya keluarga. Itu pasti telah dibicarakan dengan cara tertentu. Apakah dia berbicara tentang keruntuhan? Mulai hari ini, keluarga Tang telah dipukul kembali ke bentuk aslinya. Sikap keluarga besar terhadap kejadian ini sangat menyombongkan diri, dan tidak ada yang merasa menyesal. Di dalam rumah keluarga Tang, seolah-olah sedang berlangsung pemakaman, dan suasananya sangat rendah. Tang Dehui sedang berada di ruang kerja, menghancurkan semua yang dilihatnya. Istrinya Jiang Heiwei, serta sejumlah keturunan keluarga Tang, berdiri di luar pintu, pucat, takut untuk masuk. Sejak pengumuman keluarga Lu, masa depan keluarga Tang yang sebelumnya cerah langsung menjadi gelap. Mereka berpisah dari keluarga Qin, dan kemudian menemukan banyak kerjasama. Sebagian besar mitra memilih keluarga Tang karena keluarga Lu. Sekarang saya mendengar bahwa pernikahan antara keluarga Lu dan keluarga Tang telah gagal. Pasangan ini, sebelum menandatangani kontrak, telah menarik garis yang jelas dengan keluarga Tang. Kurang dari setengah jam setelah keluarga Lu mengeluarkan pernyataan tersebut, ada belasan keluarga yang menelepon keluarga Tang untuk membatalkan kerja sama mereka. Bagi keluarga Tang, ini adalah bencana. Mereka secara sepihak memutuskan kerja sama dengan keluarga Qin di depan mereka, dan mereka harus membayar sejumlah besar ganti rugi. Pada saat yang sama, karena penarikan keluarga Qin gelombang www.novelhall.com gelombang, rantai modal mereka memiliki masalah yang kurang lebih besar, terutama kemarin, Tang Chong juga menghabiskan lebih dari 800 juta uang tunai di pelelangan. Itu adalah jumlah uang terakhir dari keluarga Tang. Namun sebelum Tang Chong ingin mengeluarkan uangnya, dia menelepon Tang Dehui. Pada saat itu, Tang Dehui setuju, karena dia merasa memenangkan hati Lu Chuyue adalah hal yang paling penting. Lebih dari 800 juta yuan, akan mudah untuk mendapatkannya kembali di masa depan. Dia tidak menyangka semuanya akan terbalik dalam waktu kurang dari 24 jam. Sial-sial, Tang Dehui sedang berada di ruang kerja, membanting tinjunya ke tanah dengan panik, matanya memerah. Saat ini, telepon di sakunya berdering. Terengah-engah, Tang Dehui mengangkat telepon, melihat nomornya, dan menghubungkan telepon. Tuan Tang, saya dari rumah sakit pertama. Baru saja, Tuan Muda Tang Chong diserang, dan saat ini sedang diselamatkan. Suara ketakutan seorang perawat terdengar di telepon. Mendengar berita ini, teringat saat dia berada di keluarga Lu, Lucky bersumpah akan membiarkan keluarga Tang mati. Tang Dehui cemas, marah dan ketakutan untuk beberapa saat, kelopak matanya berputar, dan dia pingsan. Patriark, keturunan langsung keluarga Tang di luar bergegas masuk. Di malam hari, berita lain datang dari dunia sekuler di ibu kota utara. Tang Chong, anggota termuda kedua dari keluarga Tang yang sedang memulihkan diri di rumah sakit karena luka-lukanya, diserang dan terluka parah. Begitu berita ini keluar, seluruh dunia sekuler ibu kota utara menjadi gempar.
Berita di pagi hari hanya menunjukkan bahwa pernikahan Tang dan Lu telah gagal. Tapi Tang Chong, tokoh kunci dalam pernikahan tersebut, terbunuh. Ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya tiba-tiba memburuk, dan ada banyak hal yang bisa dikatakan. Sangat mungkin keluarga Tang telah menyinggung tokoh terkemuka di keluarga Lu. Kalau tidak akan seperti ini. Hanya dalam satu hari, semua orang menyaksikan gedung bertingkat Tang Jiajian, yang tiba-tiba runtuh dan lenyap. Kejadian ini juga membunyikan alarm di hati keluarga besar di dunia sekuler. Jangan mencoba berurusan dengan keluarga seni bela diri, jika tidak, ketika Anda mendapat serangan balik, Anda akan jatuh ke dalam keadaan keabadian. Keesokan paginya, Fang Yu menerima telepon dari Huaixu. Saudara Fang, tentang Taisu Suelian. Saya dapat merekomendasikan Anda seseorang bernama Changlan. Dia adalah seorang penjelajah profesional. Dia sering pergi jauh ke beberapa area terlarang untuk mencari harta karun. Huaixu berkata, kemarin aku berbicara dengannya sebentar, dan dia mengatakan bahwa dia telah menemukan jejak teratai salju, tetapi karena lokasinya terlalu berbahaya, dia tidak berani mengambilnya. Petik 2. Di mana dia? Fang Yu bertanya. Jalan Xiangxino, 37, Distrik Chaoxi, jawab Huaixu. Setengah jam kemudian, Fang Yu datang ke alamat yang disebutkan Huaixu. Ini adalah bangunan kuno 3 lantai bergaya barat, dan eksteriornya terlihat bobrok. Fang Yu berdiri di depan gerbang dan membunyikan bel pintu. Setelah menunggu selama 2 menit, tidak ada yang datang membukakan pintu. Fang Yu mengerutkan kening dan membunyikan bel pintu beberapa kali. Jangan ditekan, bel pintunya rusak. Pada saat ini, seorang kepala muncul di lantai 2 dan berkata. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap pria yang agak tua ini. Apakah kamu Changlan? Fang Yu bertanya. Apa untungnya bagiku? Pria itu bertanya dengan tatapan tidak sabar. Saya diperkenalkan oleh Huaixu, kata Fang Yu. Mendengar kata Huaixu, mata pria itu berubah saat melihat ke arah Fang Yu. Setelah beberapa saat, dia turun 1 lantai dan membuka pintu. Huaixu menyebutmu padaku, kata Changlan. Wajahnya keras kepala dan tidak dipotong, dan rambutnya beruban. Saat ini baru memasuki musim dingin dan suhunya tidak terlalu dingin, namun ia sudah mengenakan mantel katun sederhana dengan beberapa tambalan di atasnya. Aku perlu membeli teratai salju yang terlalu manis, kata Fang Yu. Changlan menatap Fang Yu dengan tatapan tajam, lalu berkata, masuk dulu. Jadi Fang Yu mengikuti Changlan dan berjalan ke aula lantai pertama rumahnya. Dekorasi di aula sangat sederhana dan tidak teratur, dengan segala macam serba-serbi ditempatkan secara acak di mana-mana. Cari saja tempat duduk, aku tidak akan membuat teh lagi, kata Changlan. Fang Yu tidak duduk dan bertanya, Huaixu bilang kamu tahu di mana ada terlalu banyak teratai salju. Ya, tapi kecuali dia keluar sendiri, atau mengirim tim elit kepadaku, aku tidak tahan dengan tempat itu. Bukankah aku di sini? Fang Yu tersenyum, kamu hanya perlu membawaku ke tempat itu, dan kemudian aku punya caraku sendiri untuk mengeluarkan Taisu Snow Lotus. Anda, Changlan mengerutkan kening dan menatap Fang Yu dengan curiga. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, aura Fang Yu tidak kuat, bahkan hanya basis budidaya selama periode pemurnian. Pada tingkat kultivasi ini, dia bahkan tidak bisa pergi ke tempat itu, dan dia harus menjelaskannya kepada binatang aneh di tengah jalan. Saya khawatir Anda masih belum tahu betapa berbahayanya tempat itu. Changlan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memaafkan, saya tidak dapat membawa Anda ke sana dengan basis kultivasi Anda. Karena saya hanya dapat melindungi diri saya sendiri. Hukum melindungi 1 orang lagi. Jika Anda adalah putra dari keluarga besar dan ingin menemukanku untuk menjelajah melalui Huaixu, maka kamu harus memanggil elit keluargamu, dan paling buruk, kamu harus berada di atas puncak tahap jiwa yang baru lahir. Kalau tidak, jangan bicarakan itu. Bahkan jika aku tidak memberikan muka, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawaku. Changlan mengeluarkan tabung bambu dan mulai menghisap hokah. Fang Yu tidak berbicara, tapi melihat sekeliling. Huaixu bilang kamu adalah seorang penjelajah. Fang Yu bertanya, kamu telah mengunjungi banyak tempat terlarang untuk mencari harta karun, tetapi mengapa tempat tinggalmu masih begitu? Changlan mengambil seteguk besar hokah, mengangkat kepalanya dan tersenyum, dan berkata, aku memang mendapatkan banyak harta langka, tapi semuanya sudah saya jual kecuali beberapa di antaranya yang bernilai koleksi. Karena sudah terjual, bukankah hidupmu harus lebih sejahtera?
Fang Yu bertanya, itu semua disumbangkan. Changlan berjongkok di tanah, menyesap tabung bambu, dan berkata sambil mendengus, saya tidak punya saudara, dan uang bukanlah kebutuhan saya. Fang Yu mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Siapapun yang menjalani kehidupan apapun adalah pilihan pribadi, dan orang lain tidak berhak memberikan petunjuk. Bagaimana Huaixu bertemu denganmu? Fang Yu bertanya lagi. Mendengar pertanyaan ini, Changlan mengangkat tangannya dan mengelus bekas luka di keningnya, lalu berkata, dia pernah menyelamatkan hidupku. Kamu harusnya tahu identitas Huaixu. Fang Yu bertanya, ya, jawab Changlan. Kalau begitu kamu harus percaya padanya, atau kamu bisa meneleponnya sekarang dan bertanya apakah aku punya cukup kekuatan, kata Fang Yu. Changlan memandang Fang Yu, menyipitkan mata sedikit, meletakkan hokah di tangannya, dan berdiri. Kamu yakin ingin pergi? Aku benar-benar tidak bisa menjamin keselamatanmu. Changlan bertanya, jangan khawatir, saya pasti bisa melindungi diri saya sendiri. Saya sekarang ingin menyelamatkan hidup saya dengan teratai salju yang terlalu manis itu, kata Fang Yu. Kamu hanya perlu memberitahuku lokasi spesifiknya, dan aku bisa mengantarmu ke sana. Paling lama 2 atau 3 detik, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Changlan menatap Fang Yu dengan tatapan terkejut. Tapi dia tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan ke ruang dalam, sepertinya sedang mengemasi peralatan. Segera, dia berjalan kembali, dengan tas penyimpanan tambahan di pinggangnya. Katakan padaku lokasinya, kata Fang Yu. Tempat ini sebenarnya tidak jauh dari ibu kota utara. Changlan mengeluarkan peta besar dari tas penyimpanannya. Peta ini sangat tua dan penuh penanda. Changlan menunjuk ke suatu area di utara, di mana digambar lingkaran merah. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia melihat posisi persis lingkaran merah itu. Terletak di bagian utara ibu kota utara. Jauh di utara. Saya mengunjungi tempat ini beberapa bulan yang lalu, kata Fang Yu. Kalaupun kamu pergi, itu hanya akan berada di area terluar, titik yang aku tandai terletak di bagian terdalam dari ujung utara. Changlan berkata dengan suara yang dalam. Bagian terdalam dari ujung utara. Fang Yu mengingat suara aneh itu dari kedalaman ujung utara. Apakah kamu pernah masuk ke sana sebelumnya? Fang Yu bertanya. Sangat dekat, tapi aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Jawab Changlan. Mengapa? Fang Yu bertanya dengan mengerutkan kening. Karena, ada monster luar biasa yang tinggal di sana, kenang Changlan, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Fang Yu memicingkan mata ke arah Changlan, lalu meletakkan tangan kanannya di bahu Changlan. Sekarang lokasinya sudah ditentukan, ayo berangkat, kata Fang Yu. Fang Yu merenungkan taktik itu secara diam-diam di dalam hatinya, mengitari rune transmisi di cincin halus, dan langsung memposisikannya ke bagian terdalam dari ujung utara. Detik berikutnya, cincin halus itu bersinar dengan cahaya yang kuat. Wow, Fang Yu dan Changlan menghilang bersama. Di ujung utara, di depan batas antara domain Blizzard dan yang terdalam, dua sosok muncul. Itu adalah Fang Yu dan Changlan. Fang Yu pernah mencapai posisi ini sebelumnya. Disitulah dia bertarung dengan sekelompok monster. Saya jelas diposisikan di tempat terdalam, mengapa saya datang ke sini? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Dia melihat ke depan dan melihat hutan salju yang luas dan puncak salju yang tumpang tindih. Mungkinkah barisan perbatasan yang dibuat oleh badai salju mengisolasiku? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Kami mungkin berada di lokasi ini sekarang. Changlan di sebelahnya mengeluarkan peta itu lagi dan menunjuk ke suatu lokasi di peta itu. Fang Yu melihatnya. Apakah ini terlalu jauh? Fang Yu memandang Changlan dan bertanya, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat itu saat itu? Saya membutuhkan waktu hampir setengah tahun dan semuanya dihabiskan di dalamnya. Changlan melirik Fang Yu dan berkata, itulah mengapa aku meragukan kekuatanmu. Kamu tahu, setelah kamu masuk, ikuti saja bagian luarnya. Dunia ini benar-benar berbeda. Tanpa fisik dan hati yang kuat, seseorang akan melihat ke belakang setelah beberapa langkah, atau kamu tidak akan pernah keluar lagi. Setelah berbicara, Changlan memasukkan peta itu ke dalam tas penyimpanannya dan berkata, saya akan bertanya lagi, apakah Anda ingin masuk? Setelah masuk, tidak mudah untuk keluar. Bahkan jika kamu menguasai teknik teleportasi, ada kemungkinan besar bagian dalam tidak dapat digunakan. Kamu tidak perlu memperingatkanku lagi. Ketika saya masih muda, saya memiliki risiko yang tidak kalah dengan Anda. Fang Yu tersenyum.
Changlan menggelengkan kepalanya, dan Fang Yu mencibir kata-kata ini dan berkata, kalau begitu pergi. Setelah itu, Fang Yu dan Changlan berjalan keluar dari hutan salju ini mewakili batas domain Blizzard. Gelombang www.novelringan.com gelombang dan benar-benar memasuki posisi inti utara jauh. Begitu dia melintasi perbatasan, Fang Yu segera merasakan tekanan kuat yang diberikan padanya. Semakin Anda masuk ke dalam, semakin besar tekanannya. Bersiaplah, Changlan berkata, tetapi selama perjalanan ini, kita harus meningkatkan kecepatan. Namun kita harus berhati-hati agar tidak menimbulkan terlalu banyak suara. Jangan terlalu menunjukkan semangat sejatimu, jika tidak maka akan menarik sejumlah besar monster. Setelah berbicara, Changlan melepaskan sedikit energi nyata dan bergegas ke depan, dengan sangat cepat. Fang Yu mengikuti di belakangnya tanpa menggunakan energi sejati apapun, kecuali miliknya kecepatannya tidak lambat. Keduanya berlari dengan kecepatan ini selama sekitar 10 menit, dan hutan salju putih besar muncul di depan mereka. Changlan tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas, wajahnya sedikit berubah. Fang Yu juga mengangkat kepalanya, dan melihat wajah dengan fitur terdistorsi dan horor. Wajah ini dan darah di wajah telah membeku menjadi es batu, terutama darah yang tampak menetes, tampak semakin mengalir. Fang Yu mundur beberapa langkah, lalu mendongak, dan melihat bahwa ini adalah mayat, atau lebih tepatnya, itu setengah mayat. Pria itu terpotong di bagian pinggang, hanya menyisakan tubuh bagian atas, digantung terbalik dengan organ dalamnya. Fang Yu melihat ke kanan lagi. Baris pohon-pohon di masa lalu, dengan setengah mayat tergantung di dahan, tampak sangat aneh. Total ada 13 jenazah, semuanya hilang di tubuh bagian bawah dan tergantung di dahan di tubuh bagian atas, kata Fang Yu. Set, pada saat ini, Changlan tiba-tiba mengubah wajahnya, menoleh dan memberi isyarat diam kepada Fang Yu. Sepertinya seseorang sedang menggemeretakkan giginya. Wajah Changlan serius, mengurangi aura dari tubuhnya seminimal mungkin. Kemudian, dia perlahan bergerak maju, kakinya di tanah tidak mengeluarkan suara. Fang Yu tetap di tempatnya, sedikit mengernyit, menatap bagasi di depannya. Agar tidak membuat ular itu pingsan, dia tidak melepaskan kesadaran spiritualnya. Alhasil, Changlan sedikit demi sedikit mendekati bagian belakang bagasi. Pada saat ini, suara gemeretak gigi berhenti tiba-tiba. Bayangan hitam muncul dari balik batang pohon dan bergegas menuju Changlan. Retak. Di saat yang sama, bayangan hitam itu menjerit keras. Wajah Changlan berubah, dia terlalu dekat untuk menghindarinya. Dia segera mengangkat tangan kanannya, mengumpulkan energi aslinya, dan berdiri di depannya. Bentak. Detik berikutnya, bayangan hitam melesat ke depan lengan Changlan. Baru setelah itu dapat dilihat dengan jelas. Kulitnya kering dan membiru, dengan kepala bulat, dua bola mata hitam di bagian depan, dan mulut besar penuh gigi halus dan tajam di bagian bawah. Ukurannya kecil dengan anggota badan, dan kepala anggota badan berupa cakar yang tajam seperti bilah. Pada saat ini, ia memeluk lengan Changlan, dan keempat cakar tajamnya menggaruk Changlan dengan panik, dan pada saat yang sama ia membuka baskom darahnya, dengan cukup keras. Setan kecil. Saat dia melihat kemunculan monster ini, Fang Yu tahu asal-usulnya. Ini adalah monster yang dibudidayakan oleh Sekte Iblis, Iblis Kecil. Sebelumnya di Huaibei, Sekte Iblis telah mengirimkan 2 iblis kecil untuk mencoba menyerang Fang Yu dan Zhao Zinan. Tapi kenapa setan kecil itu muncul di tempat seperti itu? Mungkinkah Fang Yu tidak berpikir dalam-dalam, karena dia melihat Changlan sangat berjuang dan tidak dapat menghadapi iblis kecil haus darah yang kejam itu. Jadi Fang Yu berjalan maju, datang ke sisi Changlan dalam 2 langkah, dan memukul kepala iblis kecil itu dengan pukulan. Setan kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin menelan tinju Fang Yu. Namun detik berikutnya, tinju Fang Yu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya kemasan. Ledakan, setan kecil itu hanya sempat menjerit ketakutan, dan kemudian seluruh kepalanya meledak, mengeluarkan cairan biru kehijauan. Karena kehilangan kepalanya, seluruh tubuhnya menjadi kaku, masih menempel di tubuh Changlan. Wajah Changlan jelek, dia dengan paksa melepaskan anggota tubuh iblis kecil itu, dan melemparkan sisa-sisanya ke tanah. Terima kasih. Changlan melirik Fang Yu, matanya berkedip karena terkejut. Dia awalnya ragu apakah Fang Yu memiliki cukup kekuatan untuk memasuki tempat ini. Tapi dari serangan tadi, kekuatan Fang Yu memang orang yang diperkenalkan oleh Huaixu. Itu tidak mudah.
Apa ini? Changlan bertanya dengan takjub ketika Fang Yu berlutut untuk memeriksa sisa tubuhnya. Terakhir kali kamu datang ke sini, apakah kamu tidak melihat hal ini? Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya. Tidak, Changlan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat monster seperti ini. Dalam hal ini, itu berarti Sekte Iblis benar-benar mengirim seseorang masuk. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri dengan mata berbinar. Sekte Iblis. Changlan terkejut sejenak, dan bertanya dengan bingung. Ini adalah sejarah panjang Sekte Pemuja Kejahatan, yang menghususkan diri pada hal-hal yang menyakiti langit dan akal. Kata Fang Yu sambil mengangkat sisa-sisa iblis kecil itu ke tanah. Changlan mengerutkan kening dan mundur 2 langkah. Monster jenis ini disebut iblis kecil. Ia adalah makhluk mutan yang dibudidayakan secara khusus oleh Sekte Iblis dan digunakan sebagai alat untuk membunuh orang. Fang Yu berkata, mereka tidak memiliki kecerdasan, tetapi mereka memiliki induksi garis keturunan. Dengan kata lain, hanya orang-orang dari Sekte Iblis yang dapat memerintahkan mereka. Di lain waktu, ketika mereka bertemu makhluk apapun, mereka hanya akan menerkam, menggigit, dan membunuh. Petik 2. Changlan melihat sisa iblis kecil di tangan Fang Yu, matanya terkejut. Kemudian, dia berbalik, menunjuk ke setengah mayat yang tergantung di dahan, dan berkata, orang-orang ini, semuanya dibunuh oleh iblis kecil ini. Iblis kecil, pasti tidak bisa membunuh begitu banyak orang. Terlebih lagi, orang yang bisa memasuki tempat ini tidak akan terlalu lemah. Mata Fang Yu berkedip dan berkata, situasi pada saat itu seharusnya berasal dari Sekte Iblis. Ketika tim lewat sini, kebetulan bertemu dengan orang-orang malang ini, dan kemudian mereka membunuh mereka. Dan iblis kecil ini seharusnya menjadi salah satu yang tertinggal. Bunuh dengan mudah. Wajah Changlan sedikit berubah. Ini adalah sekte kultivator jahat. Mereka tidak membutuhkan terlalu banyak alasan atau tujuan untuk membunuh orang. Fang Yu berkata, mereka mungkin membunuh sekelompok orang ini hanya karena mereka menganggapnya menyenangkan. Itu sebabnya saya mengatakan ini. Sial bagi orang banyak. Changlan menarik napas dalam-dalam, terlihat jelas bahwa pernyataan Fang Yu agak tidak bisa diterima. Dia memandang setan kecil di tangan Fang Yu, dan bertanya, kamu bilang setan kecil ini dipelihara, apa yang dipelihara? Menurutmu seperti apa garis besarnya? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Changlan mengerutkan kening, lalu wajahnya berubah, dan dia menjawab, orang. Ya, itu manusia, sulit untuk menghasilkan garis keturunan jika dibudidayakan oleh makhluk lain, kata Fang Yu. Dia belum pernah berhubungan dengan keberadaan seperti itu sebelumnya. Dan sebagian besar monster-monster yang ditemui selama ekspedisi tidak memiliki asal-usul yang buruk dari setan kecil ini. Saya ingin bertanya, apakah akhir-akhir ini ada berita? Misalnya, berita tentang harta karun yang muncul di kedalaman Far North. Fang Yu bertanya, aku tidak tahu, tapi mungkin. Juga tidak. Changlan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Lalu, menurutmu apa yang dilakukan orang-orang malang dan sekte iblis ini di sini? Fang Yu bertanya. Changlan mengerutkan kening dan memikirkan masalah ini. Hanya sedikit orang yang datang ke tempat ini di Far North. Dan bagian terdalam dari Far North, belum lagi. Saat Changlan datang terakhir kali, dia telah berjalan ratusan kilometer tanpa melihat satu sosok pun. Dia juga tidak melihat tulang atau benda manusia apapun. Tetapi ketika saya datang kali ini, saya baru saja berjalan kurang dari 10 kilometer, dan saya melihat sekelompok besar mayat yang disiksa dengan kejam. Saya pikir seharusnya banyak orang datang saat ini. Pasti ada beberapa berita, tapi berita ini masih ada di sekelompok kecil orang, atau di lingkaran, dan tidak ada suara. Fang Yu berkata, singkatnya, tempat hantu seperti ini seharusnya tidak menarik orang untuk bepergian, bukan? Setelah berbicara, Fang Yu melompat dan datang ke cabang di atas. Dia perlu mengamati separuh tubuhnya dengan cermat. Salju dan embun beku telah turun, dan waktu kematiannya tidak akan lama, jika tidak, tubuhnya akan tertutup lapisan salju tebal. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan hatinya berkata. Kemudian, sebelum dia melihat dada kiri dari pakaian rusak di separuh mayat, sepertinya terukir dengan kata ini. Perhatikan lebih dekat, ini kata, Hong, gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu menatap deretan mayat di sebelahnya, semuanya mengenakan pakaian yang sama. Dan Tong-Tong memakai pakaian yang diukir dengan nama belakangnya, umumnya hanya keluarga seni bela diri yang akan melakukan ini.
Kemudian, dapat disimpulkan bahwa orang-orang malang ini berasal dari keluarga seni bela diri, keluarga Hong. Fang Yu kembali ke tanah dan bertanya, apakah ada keluarga seni bela diri bernama keluarga Hong di Beidou? Changlan berpikir sejenak, wajahnya berubah. Saya dulu punya kesepakatan dengan keluarga Hong di ibu kota utara, menjual 2 barang mereka. Kata Changlan sambil mengangkat kepalanya dan melihat mayat-mayat itu. Saat ini, dia ingat bahwa orang-orang dari keluarga Hong mengenakan kostum seperti itu. Mayat-mayat ini benar-benar berasal dari keluarga Hong di ibu kota utara. Seberapa kuat keluarga Hong di keluarga seni bela diri utara? Fang Yu bertanya. Saya tidak tahu, saya hanya membuat kesepakatan kecil dengan mereka saat itu, dan saya tidak tahu banyak. Changlan menggelengkan kepalanya dan berkata, nama keluarga bos biasa seperti kita, pemahaman keluarga seni bela diri ibu kota utara, hanya bertahan di 8 sekolah besar itu. 8 keluarga besar yang mana? Ceritakan padaku. Fang Yu bertanya dengan penuh minat. Wang, Lin, Ma, Guan, Fan, Wan, Qi, Wei. Changlan menjawab, ini adalah 8 keluarga seni bela diri yang diketahui kebanyakan orang. Tapi ini semua terjadi beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Ini mulai beredar, tidak ada yang tahu bagaimana situasinya sekarang. Di antara keluarga-keluarga ini, 4 keluarga pertama Fang Yu pernah mendengarnya. Fang Yu belum pernah mendengar tentang 4 berikutnya. Jelasnya, 4 keluarga berikut muncul kemudian dan bergabung menjadi 8 keluarga. Sepertinya selama bertahun-tahun sejak saya meninggalkan ibu kota utara, seluruh ibu kota utara telah mengalami banyak perubahan. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, sekarang, setidaknya kita bisa yakin bahwa banyak orang yang datang ke sini seperti kita. Meskipun kita tidak tahu untuk apa mereka ada di sini, kita tetap harus mempercepat, kalau tidak kita mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Kata Fang Yu sambil bergerak maju. Terburu-buru pergi. Changlan melihat ke arah mayat-mayat itu, pulih dari kengerian, dan segera melangkah maju untuk mengikuti Sang Yu. Kecepatan keduanya meningkat hingga ekstrim, dan mereka bergegas ke posisi yang lebih dalam. Melewati puncak salju dan hutan salju yang tak terhitung jumlahnya, ada padang salju yang luas di depannya. Setelah melewati lapangan bersalju, jalan di depannya tiba-tiba menjadi sempit. Terdapat puncak salju yang menjulang tinggi di kedua sisinya, dan cukup sulit untuk dibalik dari atas. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menempuhnya adalah jalan sempit di antara 2 puncak salju tersebut. Saat ini, sebuah tim sedang berjalan di jalan sempit. Sosok yang berjalan paling depan berukuran lebih dari 4 meter, namun garis luarnya terlihat sangat manusiawi. Di belakang sosok tersebut terdapat puluhan sosok yang semuanya mengenakan jubah hitam, dengan logo tengkorak di bagian belakang jubah hitamnya. Sekte Setan. Jika Fang Yu ada di sana, dia pasti dapat melihat bahwa sosok yang berjalan di depan adalah iblis besar yang dilihat Ye Sengsue selama kendalinya. Seluruh tim perlahan melewati jalan sempit, sangat sunyi, dan tidak ada yang bersuara. Tidak lama setelah berjalan, iblis besar yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Tuan Tianma, apa yang terjadi? Seorang pria yang mengikuti di belakang, bertanya. Iblis kecil lainnya terbunuh. Semakin banyak orang memasuki zona terlarang kehidupan ini. Jawab iblis itu, suaranya rendah dan dalam. Dari mana keluarga sialan ini mendapatkan angin? Pria itu berkata dengan wajah jelek sambil mengertakkan gigi. Ini bisa dimengerti. Mereka adalah kelompok orang yang paling kuat. Mendengar angin adalah hal yang normal. Kata Tianma dengan tenang. Tetapi dengan cara ini, akan sulit bagi perjalanan kita untuk menjadi sangat mudah. Pria itu berkata dengan cemas. Meskipun mereka datang ke sini, tidak mungkin ada orang yang memiliki kepekaan yang sama dengan saya, kita sudah jauh di depan mereka, jadi tidak perlu khawatir. Iblis itu berkata perlahan, pahami, Tuan Tianma. Pria itu menunduk dan setuju. Tuan Tianma, apakah kita perlu mempercepat perjalanan? Saya selalu merasa bahwa orang-orang dari keluarga bangsawan akan segera menyusul. Di sisi lain, seorang wanita mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang mempesona, dan bertanya. Setan itu menoleh dan menatap wanita itu. Tidak ada warna emosional di matanya yang gelap. Ku bilang, jangan cemas, kata iblis itu. Ming, mengertilah, Tuan Tianma. Kita sudah sangat dekat dengan tempat itu. Jika kita ditemukan oleh wasiat itu saat ini,
kita hanya akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya, kata iblis itu. Setelah mengatakan ini, tidak ada yang berani berbicara dan berjalan menuju jalan sempit itu selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, di hutan salju di belakang, sebuah tim yang mengenakan seragam jubah ungu sedang melewati hutan salju dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dada kiri Zipao, tercetak kata, Zhang. Di puncak tim adalah seorang pria tampan. Sisi, kita akan melintasi hutan salju ini. Seorang lelaki tua di sebelahnya berkata kepada lelaki itu dengan gembira. Yah, jaga kecepatanmu. Pria itu berkata dengan mata yang menakjubkan. Sisi, saat kita sampai di depan, kecepatan kita pasti akan turun. Tekanan yang ditanggung dunia di tempat ini semakin berat. Di sisi lain, seorang pria parubaya berkata dengan pucat. Tunggu dan tunggu, kita masih belum tahu di mana keluarga lainnya berada. Jika kita mengambil langkah lebih lambat, kita akan lari sia-sia, tahu. Lelaki tua itu memandang lelaki itu dan menegur. Namun, kekuatan kita terbatas, kata pria parubaya dengan wajah biru. Aku sudah mengatakannya, aku harus mati. Tim dari keluarga lain menghadapi dilema yang sama seperti kita. Sekaranglah waktunya bersaing untuk mendapatkan kemauan. Orang tua itu berkata dengan wajah tegas, siapapun yang dapat bertahan sampai akhir akan mendapat bagian dari legenda. Harta karun. Mendengar kata-kata ini, pria parubaya itu berhenti mengatakan apapun, mengertakkan gigi dan bergegas maju bersama seluruh kekuatannya. Pria yang disebut putra dunia itu tidak berkata apa-apa, matanya tegas. Sebagai inti dari generasi keempat keluarga Zhang, dia datang ke sini kali ini dengan sebuah misi. Sekalipun Anda tidak bisa mendapatkan harta seutuhnya, Anda harus mendapat bagian. Selama ini dilakukan, setelah dia keluar, Zhang Yi akan dapat mengamankan posisi calon patriark keluarga Zhang, dan tidak ada yang bisa tergoyahkan. Oleh karena itu, Zhang Yi tidak punya ide untuk memperlambat sama sekali. Bagaimanapun, dia harus menemukan tempat itu dan menemukan harta karun legendaris di hadapan keluarga lain. Selain keluarga Zhang, di hutan salju yang luas, ada banyak tim dari satu keluarga yang maju. Setiap tim, meski tidak ada tim lain yang terlihat. Namun dalam hati mereka sangat jelas bahwa banyak sekali orang yang datang ke tempat ini dan memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, kecepatan masing-masing tim telah mencapai kemampuan ekstrimnya. Pertama melewati hutan salju, tim tiba di lapangan salju, hanya beranggotakan 3 orang. 2 anggota tim adalah laki-laki dan 1 perempuan. Kedua pria tersebut berusia sekitar 50 atau 60 tahun, dengan sedikit rambut putih. Wanita itu masih sangat muda. Ketiganya mengenakan jubah abu-abu, dan tidak ada kata-kata yang tercetak di jubah tersebut. Nona, lapangan bersalju ini kelihatannya cukup luas. Arah kita, tanya pria di sebelahnya. Ikuti saja arah aslinya dan terus ke utara. Wanita itu menjawab dengan ringan. Tekanan di sini sedikit meningkat, kata pria di seberang sana. Tidak apa-apa, aku di sini semata-mata untuk mencari pengalaman. Wanita itu menjawab, di 8 keluarga besar, hanya sedikit orang tua yang rajin seperti Anda, pria itu tersenyum. Wanita itu meliriknya, matanya bersinar biru seperti permata, dan berkata, jangan bandingkan aku dengan orang lain, aku tidak menyukainya. Ya, Nona, bawahannya sudah keterlaluan. Pria itu segera menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Wanita itu menoleh dan melihat hamparan salju putih di depan, matanya sedikit berkedip. Berapa jauh kita dari tempat itu? Wanita itu bertanya. Setidaknya ada 300 km jauhnya, Nona, jawab pria lain. Yah, teruslah mempercepat. Wanita itu berkata, dan zenki di tubuhnya lebih banyak dilepaskan, dan dia bergegas ke depan. Kedua pria itu saling tersenyum pahit. Tempat hantu ini, semakin dalam Anda masuk, semakin berat tekanan pada tubuh Anda. Tapi Nona saya sendiri tidak terpengaruh, dan kecepatannya tidak melambat sama sekali. Sangat sulit bagi mereka untuk mengikutinya gelombang www.novelringan.com gelombang tetapi tidak mungkin. Karena mereka diutus oleh pemiliknya untuk mengikuti wanita muda itu, mereka tidak boleh ketinggalan. Jika tidak, setelah mereka kembali, Patriark akan menghukum mereka dengan berat. Gertakkan gigimu, jaraknya hanya sekitar 300 km. Salah satu pria itu menghela nafas dan menghibur. Setelah itu, keduanya bergegas maju bersama dan mengikuti.
Fang Yu dan Changlan berjalan maju, tidak cepat atau lambat. Tidak banyak komunikasi antara keduanya selama ini. Fang Yu telah memikirkan beberapa hal. Tiba-tiba, inspirasi Fang Yu muncul dan berhenti. Changlan di belakang menindaklanjuti dan bertanya dengan bingung, ada apa? Fang Yu tidak berbicara, dan mengangkat tangan kanannya untuk mengaktifkan cincin halus itu. Kemudian, dia mengeluarkan peta harta karun dari ruang penyimpanan di ring halus. Itu adalah peta harta karun yang diperoleh di kuil Agung. Fang Yu telah mempelajarinya beberapa kali sebelumnya, tetapi karena rute dan tanda pada peta harta karun terlalu sederhana dan tidak jelas, dia tidak tahu sama sekali. Saat dia sedang ngebut, Fang Yu tiba-tiba teringat peta harta karun ini karena suatu alasan. Fang Yu membuka peta harta karun dan mengamatinya lagi. Changlan di sebelahnya melihat ke peta harta karun dengan curiga, dan wajahnya berubah. Dari mana fotomu berasal? Changlan bertanya. Fang Yu melirik Changlan dan berkata, aku mendapatkannya di tempat yang aneh sebelumnya. Gambar ini, Changlan juga merogoh tas penyimpanan dan mengeluarkan petanya yang penuh dengan berbagai tanda. Setelah itu, dia mengeluarkan pena dan menggambar garis besar area jauh di utara jauh secara terpisah di peta. Lihat, tempat ini, bukankah itu kisaran yang tergambar pada gambar di tanganmu? Changlan membelalakkan matanya dan berkata, Fang Yu meliriknya, sungguh. Meskipun hanya ada beberapa garis sederhana pada peta harta karun, garis besar keseluruhan peta sama persis dengan garis besar wilayah utara pada peta di tangan Changlan. Dengan kata lain, peta harta karun ini adalah peta harta karun jauh di utara. Ini benar-benar ada hubungannya. Fang Yu menepuk keningnya, wajahnya tampak luar biasa. Dia baru saja mendapat sekilas inspirasi, dan tiba-tiba teringat peta harta karun di tangannya yang tidak pernah dia pahami. Tapi saya tidak menyangka, begitu saya mengeluarkannya, saya benar-benar menyentuh area luas di depan saya. Masih ada sebaris kata di sini, bisakah kamu memahaminya? Fang Yu membalik peta harta karun itu dan membiarkan Changlan melihat garis yang tidak dia mengerti. Changlan melihat baris kata-katanya, mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya juga tidak mengerti. Jadi, lihat gambarnya. Fang Yu membalikkan peta harta karun itu dan melihat isi peta harta karun itu dengan hati-hati. Setelah menentukan garis besar peta harta karun, yaitu kedalaman ujung utara ini, rute yang tergambar di peta harta karun menjadi jelas. Dikombinasikan dengan peta di tangan Changlan, Anda akan segera dapat mengetahui di mana Anda berada saat ini dan di mana jalur yang ditunjukkan pada peta harta karun. Menurut rute di peta ini, kita harus menuju ke arah itu. Changlan menunjuk ke posisi kiri depan dan berkata, kalau begitu ayo pergi seperti ini, kata Fang Yu. Tapi, kamu bahkan tidak dapat memahami satu kata pun di gambar ini. Mengapa kamu bisa yakin bahwa itu adalah peta harta karun? Bagaimana jika bukan? Changlan mengerutkan kening. Rutenya sudah ditentukan, dan banyak rambu yang tertinggal. Apalagi yang bisa terjadi jika bukan peta harta karun? Fang Yu bertanya secara retoris. Sulit untuk mengatakannya, saya tidak menyarankan mengambil risiko jika Anda tidak yakin dengan isi gambar ini. Changlan berkata, semakin dalam kamu pergi, semakin besar bahaya yang mungkin kamu hadapi. Apa yang kamu katakan benar, kami tetap mengikuti rutemu dan mendapatkan Taisu Snow Lotus. Saat kami kembali, kami akan pergi ke tempat ini untuk lihatlah. Kata Fang Yu, mengembalikan peta harta karun ke cincin halus. Di dalam ruang penyimpanan, sepanjang jalan, saya melihat banyak jejak aktivitas manusia. Saya rasa seharusnya ada banyak orang yang berjalan di depan kita, kata Changlan dengan wajah serius. Ya, aku hanya ingin mengatakan itu. Fang Yu tersenyum dan berkata, selanjutnya, ayo kita ambil mobil. Ketika Changlan terkejut, Fang Yu telah memanggil Qi misterius di tubuhnya. Dengan pemikiran di dalam hatinya, Suan Ran Qi bersinar dengan cahaya yang kuat. Saat cahayanya perlahan meluas, garis besar sebuah kereta muncul. Seluruh badan kereta bersinar dengan cahaya kemasan. Rodanya hanya 4, tapi kepala singa dengan mulut besar. Dan gigi serta cakar yang dibor di depan bagian depan mobil sangatlah bertenaga. Bagian dalam mobil memiliki posisi yang sangat luas, dan bantalannya lebih empuk dari sofa biasa, sehingga sangat mewah. Inilah kereta kaisar yang dibangun oleh Lin Batian dengan pancaran aura misterius. Seperti yang dibanggakan Lin Batian, dia menggunakan kereta ini untuk memenangkan hati sesama penganut Tao. Selanjutnya,
Ayo kita maju dengan kereta ini. Fang Yu berkata pada Changlan, yang sudah terpana. Sama sekali tidak, senjata ajaib sebesar itu pasti akan menarik perhatian monster lain. Changlan kembali sadar dan berkata, jangan khawatir, ini bukan senjata ajaib, tidak akan mengeluarkan aura apapun. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika monster itu menemukannya, mereka tidak akan menyentuh kita. Fang Yu tersenyum. Setelah berbicara, Fang Yu naik kereta, duduk di barisan depan, dan meregangkan tubuh. Changlan berdiri di tempatnya dan berkata, Fang Yu, apakah kamu yakin? Petik 2. Aku yakin, kereta ini pasti mampu menahan tekanan antara langit dan bumi, dan tidak akan menarik perhatian monster manapun, kata Fang Yu. Changlan mengertakkan gigi, melangkah maju, dan duduk di barisan belakang. Sekarang kita berada sekitar 800 km jauhnya dari lokasi yang Anda tandai. Ketika Fang Yu berbicara, kereta itu sudah terbang ke udara. Kemudian berhenti pada posisi sekitar 200 meter di atas permukaan tanah. Saat ini, pemaksaan di sekitarnya telah mencapai titik yang sangat serius. Namun untuk tank ini tidak terlalu membebani. Pergilah, kata Fang Yu. Wow, detik berikutnya, kereta Kaisar melaju ke depan seperti roket, sangat cepat. Jaraknya 800 km, kecepatannya sekitar setengah jam. Kamu istirahat dulu. Fang Yu menoleh dan berkata pada Changlan. Saat ini, Changlan sedang melihat pemandangan yang berlalu dengan cepat. Atap kereta memancarkan energi yang samar, mengisolasi angin dingin di sekitarnya dan tekanan dari kereta. Oleh karena itu, Frisia di dalam mobil terasa cukup nyaman, hangat dan nyaman seperti diranjang di rumah. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia sedang melaju di udara jauh di utara. Anda tahu, terakhir kali dia datang ke sini, setiap jarak yang dia tempuh adalah ujian besar baginya dan dia harus menanggung kesulitan besar. Tapi sekarang, duduk di kereta dan menempuh jarak dalam 1 detik sudah cukup baginya untuk berjalan di tanah selama setengah jam. Orang ini, sampai akhir. Sebenarnya Fang Yu hanya ingin mengerti. Dia awalnya ingin mengikuti Changlan untuk menyentuhnya perlahan. Namun dalam perjalanannya, melihat begitu banyak jejak yang ditinggalkan manusia, dia tahu bahwa itu mendesak. Menyentuh dengan kecepatan aslinya, sangat mungkin Anda tidak akan menemukan apapun. Oleh karena itu, dia memikirkan Suan Ranqi, memikirkan Kaisar Chariot. Sekalipun kereta Kaisar benar-benar menarik perhatian beberapa makhluk, itu tidak masalah. Jika itu masalah besar, berhentilah dan lawanlah. Setelah memikirkannya, Fang Yu sekali lagi mengeluarkan peta harta karun dan mempelajarinya dengan cermat. 15 menit kemudian, sebuah tim aristokrat baru saja keluar dari hutan salju dan tiba di dataran salju yang luas. Swiss. Pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan udara di belakang. Warna kulit setiap orang sedikit berubah. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat cahaya kemasan melewati udara, meninggalkan seberkas cahaya kemasan yang panjang, yang sangat indah. Ini adalah seluruh tim tercengang. Adapun Fang Yu di atas kereta, dia sudah menjulurkan kepalanya dan melihat pemandangan di bawah. Ini adalah lapangan salju besar lainnya, apalagi yang ada di depan. Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Setelah memasuki padang salju, tekanan antara langit dan bumi kembali meningkat. Namun kecepatan kereta Kaisar masih belum turun sedikit pun. Fang Yu menatap lapangan bersalju di bawah. Dari sudut yang begitu tinggi, ia melihat sosok beberapa tim. Benar saja, banyak orang yang pergi ke posisi itu. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri dengan mata sedikit bergerak. Ketika kereta Kaisar melewati langit, semua tim bangsawan di bawah juga menyadarinya. Mereka berhenti satu demi satu dan memandangi kereta yang melaju ke depan seperti roket dengan mata terbuka lebar. Apa ini? Aku tidak melihatnya dengan jelas, sepertinya itu hanya cahaya. Cahaya macam apa? Ini jelas merupakan senjata ajaib tipe kendaraan. Mendengar kalimat terakhir, wajah semua orang berubah drastis seolah-olah baru bangun dari mimpi. Jika yang terbang di atasnya adalah senjata ajaib, itu berarti ada seseorang yang duduk di atasnya. Mereka bekerja keras, menghabiskan banyak tenaga, melewati kesulitan, dan menghabiskan hampir 1 hari sebelum mereka datang ke tempat ini. Tapi senjata ajaib kendaraan ini melampaui mereka dalam sekejap. Ini tidak bisa diterima, ibarat sekelompok orang yang mengikuti ujian, tetapi ada yang menyontek. Ini sangat tidak nyaman, bagaimana mungkin, bahkan ki normal pun sulit dilepaskan di tempat ini,
bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa memanipulasi senjata ajaib. Meski marah, tapi tak berdaya. Tim hanya bisa mengertakkan gigi dan menggunakan yang terbaik untuk terus bergerak maju. Dalam 2 atau 3 menit, kereta kaisar terbang di atas lapangan bersalju. 2 gunung menjulang tinggi yang tertutup salju muncul di depan mereka, dengan jalan sempit di antaranya. Seberangi jalan sempit ini, dan aku akan mencapai tempat yang aku kunjungi terakhir kali. Changlan yang duduk di barisan belakang menelan ludah dan berkata, benarkah, itu akan semakin mempercepat, kata Fang Yu. Memanggil, kecepatan kereta kaisar dinaikkan lagi. Seperti anak panah emas, ia melesat menuju kedalaman jalan sempit. Hanya dalam 10 detik, dia melampaui beberapa tim aristokrat dan maju ke depan. Tim keluarga yang berjalan di jalan sempit tersebut bahkan kesulitan mempertahankan bentuk berjalannya. Melihat kereta kaisar lewat di langit, kelompok itu tercengang. Apa ini? Satu-satunya tim bertelinga 3 yang berjalan di posisi depan juga mengangkat kepala dan melihat ke arah kereta yang sedang melewati udara. Nona, ini, seorang pria tampak ngeri. Jangan perhatikan, silakan. Wanita itu berkata dengan tenang. Saat ini, tim Sekte Iblis berada di garis depan jalan sempit. Swiss, suara terobosan di udara terdengar. Setan itu segera memberi isyarat untuk memberi isyarat agar semua orang berhenti. Setelah itu, iblis itu mengangkat kepalanya dan melihat kilatan cahaya keemasan menerobos dalam sekejap. Tuan Tianma, ini, wanita di sebelahnya tampak terkejut dan tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Ada 2 manusia di dalamnya, kata iblis langit dengan nada rendah. Kenapa mereka bisa menggunakan senjata sihir di tempat seperti itu? Bukankah surat wasiat akan menemukannya? Pria di seberang membuka matanya lebar-lebar dan bertanya. Mungkin mereka tidak akan bisa mengetahuinya sebelumnya, tapi mereka akan melangkah lebih jauh, itu pasti akan membuat was-was. www.novelringan.com Gelombang iblis itu berkata. Jadi, kedua manusia ini sudah berada di tempat mereka, jalan menuju jalan buntu. Kita tidak perlu memperhatikannya. Teruslah bergerak maju dengan kecepatan semula. Mendengar kata-kata iblis, anggota sekte iblis di belakang mereka semua menghela nafas lega. Fang Yu, kita harus berhenti. Wajah Changlan berubah dan dia menepuk bahu Fang Yu. Dia melihat ke arah pemandangan dengan cepat berlalu dan menyadari bahwa tidak butuh waktu lama bagi kereta untuk keluar dari jalur sempit. Begitu keluar dari jalur sempit, kereta yang mencolok ini pasti akan menarik perhatian monster itu. Pada saat itu, ia akan berakhir. Ada tebing di depannya, dasarnya tidak berdasar, dan gelap gulita. Anda bisa melihat tepian seberang, sekitar 2 km dari tebing. Dan satu-satunya jalan keluar dari tebing dari lorong sempit ke tepi seberang adalah rantai yang menghubungkan kedua sisinya. Saat ini, kereta kaisar yang membawa Fang Yu dan Changlan sudah bergegas keluar dari tebing dan terbang ke sisi lain. Hanya dalam 1 detik, ia telah melompat hampir setengah jaraknya. Hanya berjarak sekitar 1 km dari pantai seberang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, dia merasakan langit gelap. Saat aku mengangkat kepalaku, aku melihat awan di atas, dengan telapak tangan besar seperti gunung, namun jernih, bersinar dengan cahaya giok putih. Telapak tangan ini sendiri setidaknya memiliki panjang 500 meter. Di bawah naungannya dari udara, ia sepertinya ingin menangkap kereta kekaisaran yang sedang berlari kencang. Fang Yu dan Changlan yang duduk di kereta hanya merasa dunia sekitarnya menjadi sangat redup saat ini. Telapak tangan giok putih raksasa yang jatuh dari langit, menutupi langit dan matahari. Changlan menatap telapak tangan raksasa yang turun dari langit, wajahnya pucat. Dibandingkan dengan monster yang dia temui terakhir kali di sini, telapak tangan raksasa ini jauh lebih menakutkan. Ini terlalu besar, itu tertutup dari udara, seperti akhir dunia, dan sekitarnya langsung jatuh ke dalam kegelapan, dan itu tidak bisa dihindari. Saat ini, kereta kekaisaran masih melaju ke depan. Tapi telapak tangan giok putih raksasa turun dengan sangat cepat, dan mulai menutup. Telapak tangan besar yang panjangnya lebih dari 500 meter ingin menahan kereta kaisar tempat Fang Yu dan Changlan berada. Memanggil, Fang Yu berpikir, dan mengendalikan kereta kaisar untuk turun dengan cepat. Di depan pohon palem raksasa, kereta itu sekecil semut. Oleh karena itu, walaupun kecepatan telapak tangan raksasa itu sangat cepat, namun pergerakannya masih sangat lambat. Hanya dalam 2 detik,
kereta kaisar turun ke tingkat jembatan gantung dan terus melaju ke depan. 3 detik kemudian, kereta kaisar berhasil mendarat di pantai seberang. Telapak tangan raksasa yang turun di udara tampak ragu-ragu selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tertutup, hanya dengan satu jari telunjuk terulur, menghadap ke arah kereta kaisar. Ledakan. Detik berikutnya, kereta kaisar, yang akan melaju, segera dihentikan secara paksa. Kekuatan dahsyat menyelimuti kereta kekaisaran, membuat kereta kekaisaran tidak lagi mampu menjalankan kekuasaan. Retak, retak, retak. Seluruh tangki bergetar, mengeluarkan semburan suara yang tajam, yang sepertinya meledak dalam hitungan menit. Cahaya keemasan yang terpancar dari kereta juga terus berkedip-kedip. Bagaimanapun, itu hanyalah pancaran energi yang sangat dalam, dan intensitasnya tidak terlalu tinggi. Fang Yu menoleh dan melihat telapak tangan besar yang mengerikan di udara di belakangnya. Fang Yu, kita. Wajah Changlan tidak berdarah, dia sudah tidak koheren. Ia hanya memiliki basis budidaya pada masa Yuan Ying, namun melalui pengalamannya yang kaya dan banyak keterampilan bertahan hidup, ia dapat masuk dan keluar dari berbagai tempat terlarang dan memperoleh harta yang diinginkan banyak orang tetapi tidak dapat diperoleh. Namun situasi saat ini tidak bisa diatasi dengan mengandalkan pengalaman dan skill petualangan. Telapak tangan yang diturunkan ke langit, hanya dengan aura yang menutupi langit, menghancurkan keberaniannya menjadi bubuk, dan tidak bisa melahirkan, untuk sedikit keberanian untuk menghadapi. Telapak tangan ini harus diledakkan, jika tidak kereta ini, bahkan aura misteriusnya akan terguncang olehnya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, berdiri, dan keluar dari kereta. Dia menoleh untuk melihat Changlan, dan berkata, setelah selesai berbicara, sosok Fang Yu melintas dan berubah menjadi cahaya keemasan, melesat di udara, dan terbang dengan cepat menuju telapak tangan giok putih di udara yang tampak seperti gunung. Saat ini, telapak tangan ini sepertinya menyadari bahayanya dan menarik kembali jari telunjuknya. Pada saat yang sama, kereta kekaisaran di sisi lain segera kembali normal, tidak lagi bergetar dan berkedip. Memanggil. Fang Yu berbentuk listrik, hanya menyisakan kilatan cahaya di udara. Setelah meninggalkan kereta kaisar, dia memang bisa merasakan tekanan kuat yang diberikan pada setiap bagian tubuhnya. Ganti biksu lain yang datang ke tempat ini, lepaskan basis kultivasi seseorang, saya khawatir itu hanya dapat mempertahankan kemampuan gerakan normal. Mustahil untuk menjadi secepat Fang Yu. Changlan, yang sedang duduk di kereta kaisar, membuka matanya lebar-lebar, melihat Fang Yu bergegas menuju telapak tangan raksasa, matanya penuh dengan keterkejutan. Di depan telapak tangan itu, tubuh Fang Yu tampak sekecil debu. Dia bergegas seperti ini, rasanya seperti ngengat memadamkan api, dan seperti lengan pria menghalangi mobil. Jadi, dari mana asalmu? Dalam sekejap, Fang Yu sudah sampai di depan telapak tangannya. Dari sudut pandangnya, telapak tangan di depannya benar-benar seperti gunung 5 jari yang legendaris. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Telapak tangan raksasa ini bergerak tiba-tiba, terangkat secara tiba-tiba, dan menamparkan ke arah lokasi Fang Yu. Badai menyapu udara yang disapu oleh telapak tangan raksasa itu, dan menghantam Fang Yu pada saat yang bersamaan. Fang Yu berdiri di tempatnya, cahaya keemasan muncul dari tubuhnya secara spontan. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya. Ledakan, nafas keras meledak dari tangan kirinya. Menghadapi telapak tangan raksasa dari kipas angin, dia memilih untuk langsung meniup. Detik berikutnya, telapak tangan raksasa muncul di depan Anda. Fang Yu membanting tangan kanannya. Ledakan, saat keduanya bertabrakan, terdengar suara keras dan memekakkan telinga seperti dewa petir dari langit. Seluruh ruangan tampak hancur, dan kekuatan agung menyebar ke sekeliling. Jembatan rantai di bawah, tebing di persimpangan sempit, dan tepi seberang semuanya berguncang hebat. Changlan yang duduk di dalam kereta kaisar, meski telah terlindung oleh kereta tersebut, merasakan hembusan nafas yang kuat dan hampir meledak. Tapi saat ini, dia tidak peduli dengan situasinya, tapi matanya terbuka lebar, melihat ke udara di depan. Saya melihat cahaya keemasan milik Fang Yu masih berkedip di udara. Dan telapak tangan giok putih raksasa itu dipantulkan kembali dalam jarak yang jauh. Changlan hampir tercengang. Menurutnya, pohon palem raksasa itu bukanlah eksistensi yang bisa ditolak oleh manusia. Tapi Fang Yu, dengan paksa mengibaskan telapak tangan raksasanya. Sungguh kekuatan ini, bagaimana bisa ada kejahatan seperti itu di dunia? Di udara,
Fang Yu menyipitkan mata sedikit sambil melihat telapak tangan raksasa yang ditariknya. Dengan pukulan ini, telapak tangan raksasa itu tidak langsung patah. Dia terkejut. Namun, pukulan tadi hanyalah sebuah percobaan. Aku akan masuk dan mengambil teratai salju yang terlalu polos. Aku tidak terlalu tertarik pada hal lain, dan aku tidak akan menyentuhnya, kecuali ada sesuatu yang baik yang tidak bisa aku tolak. Fang Yu berkata terlepas dari apakah pihak lain bisa mendengarnya atau tidak. Telapak tangan raksasa itu mundur, berhenti di udara, dan tidak bergerak untuk sementara. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia melanjutkan, masih ada sekelompok besar orang yang datang dari belakang. Tujuan mereka sebenarnya untuk mencari harta karun. Daripada menghabiskan banyak usaha di sini untuk menghentikanku, lebih baik tinggalkan sedikit usaha untuk menghentikan orang-orang itu. Jika mereka sampai ke sisi lain, mereka pasti akan mengambil semua yang mereka bisa, karena ada banyak sekali orang. Biarkan aku dan temanku masuk, hanya ada 2 orang. Paling-paling kami akan mengambil sebagian kecil dari barang-barang itu, sehingga kerugianmu akan lebih sedikit. Setelah berbicara, Fang Yu melihat ke telapak tangan raksasa di depannya, ingin mengetahui tanggapan pihak lain. Apa yang dia katakan sangat masuk akal. Jika pihak lain memiliki kebijaksanaan tertentu, dia pasti akan setuju dengannya. Namun setelah beberapa detik, telapak tangan giok putih raksasa ini kembali mengepal erat dan mengulurkan jarinya. Yah, sepertinya aku membuang-buang lidahku. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Ledakan, sebuah jari terulur dari telapak tangan raksasa, dan ujung jari itu tiba-tiba membentuk pusaran air, seolah-olah mengembunkan energi. Badai mulai mengamuk. Dalam beberapa detik, pusaran udara putih mengembun dari ujung jari telapak tangan raksasa. Bagian dalamnya dipenuhi dengan energi yang sangat dahsyat. Dan energi ini masih terus meningkat. Bagaimanapun, ini adalah tempatmu. Aku ingin memberimu sedikit wajah kurus. Tapi karena kamu tidak masuk akal, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mata Fang Yu sedikit dingin gelombang www.novelringan.com gelombang sepasang emas bermandikan cahaya. Pupil matanya lebih bersinar. Tuhan berjalan tanpa bayangan. Dalam sekejap, Fang Yu menghilang di tempatnya seperti seberkas cahaya. Dia tidak ingin memberi kesempatan pada pihak lain untuk meledakkan kekuatan itu. Memanggil, Fang Yu muncul di atas telapak tangan raksasa, mencubit tangannya. Meriam langit, seberkas cahaya yang mengandung kekuatan tertinggi meledak langsung ke telapak tangan raksasa di bawah. Ledakan, seluruh telapak tangan raksasa bergetar hebat, dan pusaran ujung jari yang kental runtuh sampai batas tertentu. Fang Yu bergerak lagi dan berdiri tepat di belakang telapak tangan raksasa itu. Selamat tinggal, tidak, kuharap aku tidak pernah bertemu denganmu lagi. Mata Fang Yu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang kuat, tinjunya menyatu dan terangkat. Ledakan, kedua tinju itu meledak dengan nafas yang mengerikan, menyebabkan ruang di sekitarnya mengeluarkan suara yang keras. Detik berikutnya, wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan tinjunya mengenai punggung tangannya yang seperti batu giok putih. Boom, suara keras ini menembus awan. Di saat yang sama, di lokasi di mana tinju dihantam, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di punggung tangan seperti batu giok putih. Retakan itu menyebar dengan cepat, berlangsung selama beberapa detik, lalu meledak tiba-tiba. Boom, seluruh telapak tangan raksasa menjadi kaku saat ini dan roboh sepenuhnya. Pada saat ledakan, ia menembakkan seberkas cahaya langsung ke langit. Kekuatan mengerikan itu secara langsung meledakkan area luas di atas langit tempat telapak tangan raksasa itu menonjol. Pukulan ini, Megatron, jembatan rantai di bawah berguncang hebat dan hampir putus. Kereta kaisar di tepi seberang juga tidak dapat menjaga keseimbangannya, dan terlempar ke depan oleh kekuatan yang menyebar. Getaran dahsyat, dan pancaran cahaya yang menembus langit, berlangsung hampir 1 menit sebelum perlahan menghilang. Ketika Fang Yu kembali ke Changlan, Changlan masih linglung. Otaknya kosong, dan dia tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Fang Yu juga tidak membangunkannya, melainkan mengendalikan kereta kaisar untuk berbalik dan bersiap masuk jauh ke dalam. Setelah beberapa saat, Fang Yu melihat Changlan masih linglung, dan menepuk pundaknya. Jangan linglung, bersiaplah untuk menunjukkan jalannya, aku perlu mendapatkan terlalu banyak teratai salju, kata Fang Yu. Setelah mendengar suara itu, Changlan kembali ke dunia nyata, menatap mata Fang Yu seolah-olah sedang menatap dewa. Cepatlah,
Orang-orang di belakang akan mengikuti, kata Fang Yu. Bagus. Changlan mengangguk dan menjawab. Keduanya naik kereta lagi. Kereta itu bangkit perlahan dan melaju ke depan. Pada saat ini, sekelompok anggota Sekte Iblis kebetulan tiba di tebing jalan sempit. Ketika mereka mendekat, mereka mendengar segala macam suara dan getaran yang memekakkan telinga dari tanah. Mereka mengira itu sama dengan apa yang dikatakan iblis surgawi sebelumnya. Ini karena senjata ajaib yang melewati udara ditemukan oleh kemauan di sini, yang menyebabkan serangkaian guncangan. Dilihat dari tingkat suaranya, selama itu manusia, pada dasarnya mustahil untuk bertahan hidup. Gunakan senjata ajaib di tempat ini. Bukankah ini mencari kematian? Banyak orang memiliki gagasan yang sama di dalam hati mereka. Tetapi sekelompok orang dengan gagasan ini berjalan ke tebing, tetapi mereka hanya melihat pemandangan kereta kaisar bangkit kembali dan terbang ke depan di pantai seberang yang berjarak 2 kilometer. Semua anggota Sekte Iblis mengubah wajah mereka dan memandang iblis di depan. Wajah iblis itu seperti tengkorak, tanpa ekspresi. Tetapi semua orang tahu bahwa Tuan Tianma pasti sangat marah saat ini. Karena mereka didahului, peluang milik Sekte Iblis mereka mungkin harus diambil terlebih dahulu oleh orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Guru Tianma. Tuan Tianma, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria di sebelahnya gemetar. Iblis itu tidak berbicara, tetapi tetap melihat ke depan. Setelah beberapa detik, ia berkata, lanjutkan. Nadanya tidak semarah yang dibayangkan, melainkan tenang. Hal ini membingungkan anggota belakang. Tuan Tianma, apa yang harus kita lakukan dengan dua orang yang duduk di dalam senjata ajaib kendaraan itu? Wanita mempesona di samping bertanya. Jangan khawatir tentang hal itu. Iblis itu menjawab, bagian depan adalah lokasi inti dari zona terbatas kehidupan. Areanya sangat luas. Mereka pasti tidak akan menemukan harta karun yang perlu saya dapatkan. Terlebih lagi, dengan kecepatan senjata ajaib mereka. Jadi, jangan terlalu banyak berpikir. Ikuti saja aku, tidak apa-apa. Setelah selesai berbicara, iblis itu memimpin di jembatan rantai dan berjalan maju dengan cepat. Meski sangat besar dan bobotnya luar biasa, ia berjalan mulus dan cepat di jembatan rantai. Sekelompok anggota Sekte Iblis di belakang menginjak jembatan rantai, melepaskan energi sebenarnya di dalam tubuh dan nyaris tidak menjaga keseimbangan. Kereta kaisar telah mencapai posisi yang lebih dalam. Setelah melewati jembatan rantai, seluruh area menjadi sangat berbeda. Ujung utaranya dingin dan bersalju, dan langitnya putih seluruhnya. Dan setelah melewati jembatan rantai, setelah sampai di tepi seberang, sepertinya Anda telah sampai di dunia baru. Semakin jauh Anda pergi, semakin gelap langitnya. Di bawah kendali Fang Yu, kereta kaisar tidak terlalu jauh dari tanah, mempertahankan ketinggian sekitar 10 meter. Dengan cara ini, Fang Yu bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas. Tandus, dan suram. Ini semua adalah ciri khas daerah ini. Di tempat ini, aku tidak bisa merasakan sedikit pun amarah, tapi aku tidak bisa merasakan kematian. Satu-satunya naluri adalah kemandulan. Tidak ada apa-apa, bahkan bebatuan di tanah pun menunjukkan warna redup. Bisakah tempat seperti itu menumbuhkan teratai salju yang terlalu sederhana? Fang Yu sedikit curiga, sedikit mengernyit. Kecepatan tangki melambat. Kamu pernah datang ke tempat ini sebelumnya? Fang Yu bertanya. Sedikit ke depan, jawab Changlan. Kalau begitu kamu cukup baik. Kamu bisa datang ke tempat seperti itu sendirian, dan kamu bisa keluar dengan utuh. Fang Yu berkata dengan heran. Fang, yang mulia luar biasa. Ketika saya datang ke sini terakhir kali, saya pada dasarnya terkejut dan menyentuh tempat ini secara perlahan dan sepenuhnya dengan cara yang licik. Dan Tuan Fang, Anda, rasa hormat Changlan Fang Yu membuat dia bahkan mengubah namanya tanpa sadar. Berkeliaran di zona terlarang kehidupan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh Changlan. Khususnya, kereta ini penuh dengan cahaya keemasan, menonjol dan mencolok. Apakah daerah ini punya nama? Fang Yu bertanya. Orang-orang yang pernah ke sini, semuanya menyebut ini zona terbatas kehidupan. Jawab Changlan. Area terbatas kehidupan. Mata Fang Yu berkilat dan dia mengangguk pelan. Segera, dia teringat sesuatu dan bertanya, tadi Anda mengatakan bahwa orang-orang yang pernah ke sini menyebut ini sebagai wilayah kehidupan terbatas. Artinya banyak orang yang pernah ke sini sebelumnya. Changlan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak,
saya membaca deskripsi dari buku catatan tentang berbagai area terlarang. Dalam catatan itu, mungkin ada 5 atau 6 orang yang pernah ke sini. Oh, apakah kedua orang itu masih hidup? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Seharusnya sudah berlalu. Lagi pula, itu adalah rekor hampir 150 tahun yang lalu. Changlan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, selama percakapan, kereta kaisar terus bergerak maju. Mengikuti petunjuk Changlan dan berbelok beberapa kali, kereta kaisar sampai di puncak lereng bukit. Fang Yu dan Changlan turun dari kereta dan berjalan ke depan. Set, Changlan memberi isyarat kepada Fang Yu untuk diam, melangkah maju, menjulurkan kepalanya. Kemudian, di bawah punggung bukit, Anda bisa melihat sebuah gua besar. Teratai salju, juga su, ada di dalam gua. Fang Yu bertanya langsung. Wajah Changlan berubah. Saat Anda begitu dekat dengan gua, Anda tidak boleh mengeluarkan suara. Jika tidak, Anda mungkin ketahuan oleh monster di dalam gua. Ketika saya datang ke sini terakhir kali, Changlan baru saja lewat, hanya membuat beberapa langkah, dan hampir dilarikan oleh monster itu untuk membunuh. Jika dia tidak berguling ke celah antara dua batu, dan lolos dari kejaran monster itu, dia pasti sudah lama terkubur di sini. Jawab saja aku, apakah Snow Lotus ada di dalamnya? Adapun monster apa, bisakah dia lebih kuat dari telapak tangan raksasa tadi? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Changlan kembali berubah. Sepertinya, ini memang benar. Fang Yu bahkan bisa meledakkan telapak tangan raksasa tadi. Bagaimana dia bisa takut pada monster di dalam gua? Teratai salju juga, tepat di dalam gua gelombang www.novelringan.com gelombang Changlan menjawab. Oke, kalau begitu aku akan turun dan mengambilnya, kamu kembali ke tangki dan tunggu aku. Setelah berbicara, Fang Yu melompat dan melompat menuruni lereng. Berdiri di puncak lereng, Changlan masih menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah. Setelah tim Sekte Iblis melewati jembatan rantai, tim yang terdiri dari 3 orang segera mengikuti. Melihat ke arah yang panjang dan jembatan rantai yang berbahaya, kedua pria yang berdiri di belakang saling melirik, kedua mata khawatir. Keduanya dikirim oleh tetua keluarga untuk melindungi wanita muda dan mengawasinya. Jembatan rantai di depanku sangat berbahaya pada pandangan pertama. Jika Anda tidak sengaja jatuh, saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa memanjatnya lagi. Dan, sekilas, langit di sisi lain kurang tepat. Lebih jauh lagi, semuanya tidak diketahui dan sangat ekstrim berbahaya. Sebagai rombongan, pertimbangan pertama mereka adalah keselamatan nona muda mereka sendiri. Tahukah Anda, gadis cantik di depan Anda ini adalah mutiara paling mempesona dari generasi muda keluarga Qi. Meskipun dia perempuan, Nona Ruoxing, bisakah kita melanjutkan? Salah satu rombongan bertanya. Iya Nona, sebaiknya kita berbalik untuk melangkah lebih jauh, resikonya sangat tinggi. Rombongan lain bergema. Qi Ruoxing memandangi jembatan rantai di depan, dengan kegembiraan di matanya yang indah. Ku bilang, aku jadi mengalaminya. Berjalan ke seberang adalah awal dari pengalaman nyata. Qi Ruoxing berkata dengan tenang. Tetapi Patriark memiliki perintah, mari kita pastikan untuk melindungi ketelitian Anda. Lebih jauh lagi, semuanya tidak diketahui. Jika ada bahaya, kami mungkin tidak dapat menghadapinya, jawab seorang rombongan. Apakah menurutmu ayahku memintaku untuk datang ke sini, hanya ingin aku berjalan di es dan salju di depan dan kembali? Qi Ruoxing menoleh dan bertanya dengan tatapan kosong. Wajah kedua rombongan itu stagnan dan tidak berbicara. Kalau kamu takut, kamu bisa segera berbalik. Aku tidak butuh bantuanmu. Qi Ruoxing berkata dengan cahaya biru samar di matanya, yakinlah, di pihak ayah, aku punya kata-kataku sendiri dan tidak akan menyakitimu. Nona, bagaimana kita bisa melakukan ini? Kedua rombongan itu mengubah wajah mereka dan berkata dengan tergesa-gesa. Kalau begitu jangan bicara omong kosong, tindak lanjuti. Qi Ruoxing berkata dengan dingin, berjalan di jembatan rantai sendirian. Kedua pengikut itu mengikuti di belakang, ekspresi mereka berfluktuasi. Tapi melihat Qi Ruoxing melangkah semakin jauh, keduanya harus mengertakkan gigi untuk mengimbanginya. Setelah ketiganya, satu demi satu tim aristokrat juga berjalan keluar dari jalan sempit dan sampai ke tebing. Melihat jembatan rantai di depan dan langit yang tampak gelap di sisi berlawanan, masing-masing tim terkejut dan terjerat. Kebanyakan dari mereka belum pernah ke tempat ini sebelumnya,
dan tidak pernah membayangkan bahwa di bagian terdalam Far North akan terjadi pemandangan seperti itu. Tapi sekarang mereka ada di sini, tidak ada yang mau mundur. Mereka semua menerima informasi yang sama sebelum mereka datang ke sini. Setelah semua kerja keras, mereka harus memenangkan harta kembali. Akibatnya, satu demi satu keluarga melewati jembatan rantai dan menaiki sebidang tanah lain yang sama sekali berbeda dari es dan salju sebelumnya. Ketika orang-orang ini dengan hati-hati melewati jembatan rantai, mereka tidak menyadari bahwa di dalam jurang di bawah kaki mereka, ada sepasang mata merah yang menatap mereka di atas. Setiap orang yang berjalan melintasi jembatan rantai tersapu oleh pemandangan mata ini. Sebelum Fang Yu datang ke gua, dia melangkah masuk. Sambil berjalan, Fang Yu ingin melepaskan kesadaran spiritualnya. Tapi hanya dengan mencobanya, dia segera merasakan suatu kekuatan, seperti tembok tebal, menghalangi kesadaran ilahinya, tidak mampu menyebar. Pada saat ini, semua kesadaran ilahi yang disentuhnya gelap gulita. Perasaan seperti ini, Fang Yu mencobanya sekali ketika dia pergi ke perbatasan jauh di utara terakhir kali. Pada saat itu, dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk melacak suara yang datang dari kedalaman, yang mampu mengendalikan emosi ribuan monster. Setelah melacak jarak tertentu, dia berlari ke tembok seperti itu. Sebelum melewati jembatan rantai, Anda dapat menggunakan kesadaran ilahi, artinya, hanya zona kehidupan terlarang ini yang memiliki kemampuan untuk memblokir kesadaran ilahi. Fang Yu berkata dalam hatinya, ini juga dapat disimpulkan untuk mengendalikan ribuan monster. Sumber suara binatang itu ada di zona terbatas kehidupan ini. Perasaan ilahi tidak tersedia, dan Fang Yu membuka mata wawasan. Alhasil, bagian dalam gua yang semula gelap langsung menjadi terang di pandangan Fang Yu. Ruang di dalam gua tidak besar, bahkan sangat sempit. 2 atau 3 meter ke depan adalah akhirnya. Di dinding batu ini, tanaman seputih salju dibor darinya. Teratai salju terlalu vegetarian. Di tempat yang begitu jelas, Fang Yu tertegun sejenak, lalu berjalan maju ke permukaan batu. Begitu Anda mendekat, Anda bisa mencium aroma samar. Ini adalah teratai salju Taisu. Bau aroma obat sangat tipis, tetapi sangat jarang. Fang Yu mengulurkan tangannya, memetik Taisu Snow Lotus ini dan menaruhnya di ruang penyimpanan cincin halus. Sesederhana itu, bukankah itu berarti ada monster? Fang Yu melihat sekeliling, bingung. Begitu keraguan ini muncul, perubahan tiba-tiba muncul di hadapannya. Boom! Seluruh gua tiba-tiba bergetar. Kemudian, dinding batu di depan Fang Yu terbanting ke depan dan mengenai tubuh Fang Yu. Ledakan! Kekuatan yang kuat langsung meledakkan Fang Yu keluar dari gua. Sambil terbang mundur, Fang Yu membuka matanya yang penuh wawasan dan menatap situasi di dalam gua. Dia bisa melihat bahwa di dalam gua, dinding batu asli perlahan berubah menjadi bentuk manusia. Manusia batu. Hati Fang Yu tergerak. Dia baru saja membuka mata wawasannya, tapi dia tidak menyadari keanehan dinding batu di depannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia batu ini bukanlah makhluk, dan tidak ada organ di dalamnya. Itu adalah monster humanoid sederhana yang berubah menjadi batu. Secara lahiriah, hal ini cukup sulit untuk dipahami. Tapi di zona terlarang kehidupan ini, sulit untuk mengatakannya. Fang Yu berdiri kokoh lebih dari 30 meter di luar gua. Boom-boom. Pada saat ini, sosok batu yang terbuat dari batu abu-abu hitam di dalam gua bergegas menuju Fang Yu di luar. Untuk manusia batu yang besar dan berat, kecepatannya sudah cepat. Namun di depan Fang Yu, dia tampak sangat lambat. Wow, sosok Fang Yu bergerak dan muncul di belakang siren. Melihat dinding batu di belakang manusia batu itu, Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Begitu suara itu keluar, siren langsung berhenti dan ingin berbalik. Ledakan, namun di detik berikutnya, seluruh tubuh kerasnya meledak. Di tengah asap dan debu, Fang Yu melompat dan kembali ke lereng bukit. Changlan melihat monster batu yang membuatnya ketakutan, dan diledakkan oleh Fang Yu dengan sebuah pukulan, dan dikejutkan lagi. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa Taisu Snow Lotus tumbuh di manusia batu itu? Fang Yu bertanya. Teratai salju Taisu ada di atas monster itu. Entahlah. Changlan membuka matanya lebar-lebar dan berkata, aku baru saja lewat di bawah lereng bukit, lalu aku melihat dinding batu di dalam gua, di mana tanaman Taiwan tumbuh. Su Suelian. Jadi dinding batu itu adalah manusia batu. Ya, dan ia hanya tumbuh di pinggulnya. Fang Yu tersenyum. Setelah berbicara,
Fang Yu berjalan menuju kereta kaisar dan duduk di atasnya. Karena Tai Susuelian telah berhasil, maka kita harus berjalan-jalan di sekitar zona terbatas kehidupan ini sesuka hati. Fang Yu berkata, begitu banyak orang datang ke sini, apa yang mereka cari? Changlan berlari mendekat dan duduk di barisan belakang kereta. Kemana harus pergi sekarang? Fang Yu bertanya. Aku tidak tahu, aku datang ke sini terakhir kali, dan kemudian kembali dengan cara yang sama, kata Changlan. Dalam hal ini, kita bisa memilih arah sesuka hati berdasarkan intuisi. Kata Fang Yu, mengendalikan kereta untuk bangkit dan bergegas maju. Tidak peduli berapa banyak tempat yang dilewatinya, pemandangan di sekitarnya tidak banyak berubah. Tanahnya dipenuhi bebatuan berwarna abu-abu kehitaman, dan beberapa bukit kecil muncul dari waktu ke waktu. Jika Anda tidak duduk di kereta dan berjalan dengan kecepatan tinggi, tetapi berjalan di tanah, Anda akan putus asa. Zona terlarang kehidupan ini, seperti bagian terdalam laut, tidak ada habisnya, namun tandus. Kereta kaisar melaju ke utara selama hampir 20 menit. Meski kecepatannya tidak meningkat begitu cepat, jaraknya setidaknya 2 hingga 300 km. Tidak ada yang ditemukan, dan tidak ada kerumunan orang lain yang terlihat. Tahukah kamu luas area terlarang ini? Fang Yu bertanya. Menurutku, tak seorang pun di dunia ini yang tahu jawabannya. Jawab Changlan. Itu saja. Fang Yu mengangguk dan berkata, saya merasa arah kita saat ini salah. Kita harus mencari tim terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk mengikuti mereka. Hanya dengan cara ini kita dapat menemukan sekelompok orang yang menginginkan apa yang saya cari. Jika Anda terus mengemudi tanpa tujuan, saya tidak tahu kapan itu akan menjadi kepala. Setelah berbicara, Fang Yu memutar arah kereta, pergi ke arah yang berlawanan, dan tiba-tiba melaju. Jaraknya hampir 20 menit lagi. Fang Yu tidak tahu apakah arahnya akurat, karena pemandangan di sekitarnya masih tidak banyak berubah. Dia masih tidak melihat satupun tim manusia. Akibatnya, Fang Yu mengubah arah lagi dan bergerak maju selama 20 menit. Berputar-putar, masih belum ada apa-apa. Kemana perginya begitu banyak orang? Fang Yu mengerutkan kening dan langsung menghentikan kereta di udara, berdiri, dan melihat ke kejauhan. Ledakan. Pada saat ini, ada ledakan suara ke arah yang dia lihat. Kemudian, jeritan yang sangat pelan juga terdengar di telinga Fang Yu. Akhirnya menemukan seseorang. Fang Yu tersenyum dan segera mengendalikan kereta itu, bergegas pergi ke arah asal suara itu. Memanggil, kereta itu melesat di udara, meninggalkan bayangan keemasan di langit yang suram. Tolong, aku tidak ingin mati. Pada saat ini, di dataran rendah, 4 pria berjubah kuning melarikan diri dengan putus asa. Monster dengan tubuh hitam pekat, ular piton dan naga, sedang mengejar mereka. Monster itu bermulut besar dengan darah gelombang www.novelringan.com gelombang masih ada beberapa sisa mayat di mulutnya. Keempat pria berjubah kuning semuanya memiliki basis budidaya awal periode Yuan Ying. Tapi menghadapi monster ini, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dari ditemukannya monster ini, hingga terbunuhnya 8 rekan satu tim, hingga melarikan diri, serangkaian hal terjadi hanya dalam 2 menit. Tolong, mereka berempat ketakutan, menangis minta tolong, memohon jawaban. Apa? Pada saat ini, monster itu menyusul dan menelan seorang pria yang berada sedikit di belakang dalam satu gigitan. Retak, terdengar suara mengunyah tulang dan cipratan darah, menyebabkan kaki 3 orang yang berlari di depan gemetar. Di tempat ini, karena tekanan dan mantra yang sangat kuat, mereka tidak dapat menggunakan banyak ki yang sebenarnya, tidak dapat terbang dengan ki, dan hanya dapat berlari liar dengan energi fisik. Tolong, orang lain diambil alih oleh monster itu dan ditelan. Dalam sekejap, hanya 2 orang yang masih melarikan diri. Monster itu dengan mudah menelan orang itu di mulutnya, dan bergegas maju lagi. Bas, pada saat ini, cahaya pedang biru muncul di udara, menebas tubuh monster di bawah. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, posisi di bawah kepala monster itu terkena energi pedang. Namun, monster itu hanya menggelengkan kepalanya sedikit, dan masih menjulurkan kepalanya ke depan. Retakan, orang lain tertelan di mulutnya dan dikunyah berkeping-keping. Ah, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Orang yang tersisa, benar-benar patah hati, duduk di tanah, tidak bisa bergerak.
Monster itu menelan orang itu di mulutnya dalam 2 atau 3 kali telan dan menjulurkan kepalanya lagi. Bas! Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari belakang, disertai dengan energi pedang cahaya biru. Ledakan! Aura pedang cahaya biru yang ganas sekali lagi menebas kepala monster itu. Brengsek! Kali ini, kepala monster itu terbelah sehingga muncul retakan, dan kerikil hitam terciprat. Sosok di belakang melintas di depan pria yang terbaring lemas. Itu adalah Qi Ruoxing. Pada saat ini, Qi Ruoxing sedang memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya biru samar, wajahnya yang cantik tertutup embun beku, dan dia melihat monster besar di depannya dengan mata yang menakjubkan. Merindukan, kedua rombongan dari belakang bergegas melihat monster di depan mereka, ekspresi mereka berubah. Tolong, tolong, satu-satunya pria berjubah kuning yang masih hidup menyaksikan teman-temannya mati satu demi satu. Saat ini, keberaniannya telah ketakutan, hatinya hancur total, dan dia hanya akan terus meminta bantuan. Apa? Monster di depan tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulutnya yang penuh noda darah, dan memuntahkan awan besar udara hitam, disertai hembusan angin. Nona, hati-hati. Kedua rombongan Qi Ruoxing melangkah maju, dan pada saat yang sama mengangkat tangan untuk mencubit. Dua perisai cahaya biru mengembun di udara di depan, menghalangi ketiganya. Boom! Udara hitam meledak dan terhalang di luar perisai. Namun, kekuatan yang terkandung dalam energi hitam ini menyebabkan 3 orang di belakang perisai menderita berbagai tingkat dampak, dan mereka mundur lagi dan lagi. Nona, tubuh monster ini cukup keras. Di tempat ini, ia harus menghabiskan banyak energi untuk membunuhnya sepenuhnya. Seorang pengikut berkata dengan wajah serius, kita harus menghemat energi yang cukup untuk masuk jauh ke tempat ini. Untuk pergi, jika tidak. Sebelum dia selesai berbicara, monster di depan bergegas maju lagi. Bentuk tubuhnya menyerupai ular piton dan naga, namun cara serangannya mirip dengan ular berbisa biasa. Saat kepalanya keluar, kecepatannya sangat cepat, dan titik targetnya sangat jelas. Kali ini, tujuannya adalah Qi Ruoxing. Kedua rombongan bereaksi dengan cepat, melantunkan taktik di mulut mereka, dan mereka bermain bersama. Matahari rusak. Kedua pria itu menyatukan tangan mereka, dan segel berbentuk rumit muncul di depan mereka. Aura kuat meletus darinya, dan Zenki yang berisi kekuatan matahari meledak, dan monster yang menjulurkan kepalanya lurus. Ledakan, Zenki ini meledakkan kepala monster itu dari depan, mengeluarkan suara keras. Tanah sedikit bergetar, kepala monster itu terlempar ke belakang, tapi kali ini, separuh bagian belakang tubuhnya terlempar ke depan. Swiss. Hampir dalam sekejap, ekor yang sangat keras itu terlempar ke depan mereka bertiga. Mereka bertiga mengubah wajah mereka, melepaskan energi mereka yang sebenarnya, dan melompat dengan kuat. Namun saat ini, pria berjubah kuning yang duduk lumpuh di belakang tidak bereaksi sama sekali. Ledakan, pria itu langsung tersapu ekornya, tubuhnya meledak pada saat dia terkena ekor monster itu, darah berceceran dan kematiannya sangat menyedihkan. Qi Ruoxing, yang melompat ke udara, memiliki wajah jelek, mengertakkan gigi, dan memegang pedang panjangnya lebih erat. Di zona terbatas kehidupan ini, sebagian besar kekuatan setiap orang telah dibatasi, sehingga sulit untuk ditampilkan. Cukup sulit untuk menghadapi monster di depannya ini. Nona, ayo, harus menghindari tepian, kan? Ucap seorang rombongan sambil menoleh. Untuk menghadapi monster ini, dibutuhkan kekuatan fisik yang sangat besar, yang sangat tidak ekonomis. Karena mereka harus berjalan ke arah datangnya sebelum mereka bisa keluar. Oleh karena itu, mereka harus mempertahankan energi dan kekuatan fisik yang cukup. Namun rombongan lainnya berkata dengan wajah jelek, kami takut, kami hanya bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya, jika tidak maka ia akan terus mengejar kami. Sebelum kata-kata itu terucap, kepala monster di bawah tiba-tiba terpental dan membuka mulutnya, hampir menelan salah satu rombongan. Wajah Qi Ruoxing berubah dan dia segera mengulurkan tangannya. Retakan, namun kecepatannya masih sedikit lebih lambat. Betis kiri rombongan ini langsung digigit. Apa? Rombongan itu menjerit kesakitan, tidak mampu menjaga keseimbangan tubuh, dan terjatuh. Qi Ruoxing mengulurkan tangan dan menangkapnya. Tapi saat ini, monster di bawah memantulkan kepalanya lagi dan membuka mulutnya. Pada saat ini, tidak hanya rombongan yang berada dalam bahaya, tetapi bahkan posisi Qi Ruoxing pun sangat kritis. Merindukan, rombongan lainnya pucat,
mengertakkan gigi, dan terus bangkit di bawah tekanan kuat, mencoba menarik Qi Ruoxing ke langit. Tapi dia sudah terlambat. Mulut monster yang terbuka lebar sudah termasuk Qi Ruoxing dan rombongan lainnya. Begitu mulutnya tertutup, keduanya akan mati secara tragis. Memanggil. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari lokasi di sampingnya. Ledakan. Jin Guang langsung memukul leher monster itu dengan suara teredam. Akibat benturan yang parah, kepala monster tersebut langsung terlempar ke belakang tanpa ada waktu untuk menutupnya. Qi Ruoxing dan rombongan yang kehilangan betis kirinya berhasil melarikan diri. Pada saat ini, tangki yang sangat berlebihan, seluruh tangki bersinar dengan cahaya keemasan dan menarik perhatian. Bukankah ini, senjata ajaib berbentuk kendaraan yang melewati kepala kita saat kita berada di jalan sempit? Rombongan Qi Ruoxing berkata dengan takjub. Qi Ruoxing tidak berbicara, tetapi menatap kereta emas di udara di depan. Segera, sesosok tubuh melompat keluar dari kereta. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu melihat kembali ke trio Qi Ruoxing, lalu melihat monster mirip ular piton di bawah, mengerutkan kening. Monster ini mirip dengan manusia batu yang ditemuinya saat memperoleh Taisu Snow Lotus. Tubuh mereka tersusun dari batu keras di zona terbatas kehidupan ini. Ledakan. Ketika Fang Yu sedang berpikir, monster di bawah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan langsung mendekati posisi Fang Yu, membuka mulutnya lebar-lebar. Fang Yu berdiri diam dan sepertinya tidak bereaksi. 3 orang di belakang melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. "Ayo cepat!" Salah satu rombongan berteriak. Retakan. Sebelum kata-katanya terucap, monster itu sudah menutup mulutnya. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya keemasan menerobos celah mulut monster itu. Setelah itu, seluruh kepala monster itu pecah. Saat kepalanya meledak, banyak retakan muncul di bagian belakang tubuhnya, dan pecah menjadi satu. Hanya dalam beberapa detik, monster yang sangat ganas ini menelan lebih dari selusin kultivator tahap bayi primordial dan menggantinya dengan puing-puing besar di tanah. Qi Ruoxing dan ketiganya tercengang, melihat sosok Fang Yu di udara, dan kemudian ke kerikil gelap di bawah. Monster yang membuat mereka merasa sangat sulit, baru saja menyelesaikannya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Fang Yu berbalik dan memandang ketiga orang ini sambil tersenyum. Akhirnya melihat orang yang hidup. 5 menit kemudian, Fang Yu untuk sementara waktu menyingkirkan kereta kaisar. Changlan keluar dan berdiri di belakang Fang Yu. www.novelringan.com. Saat ini, rombongan yang kehilangan betis kirinya sedang menerima perban rombongan lainnya. Maaf, jika bukan karena desakan saya untuk menembak betis kiri, Anda tidak akan. Qi Ruoxing berjongkok ke samping, matanya sedikit memerah, dan berkata dengan sangat meminta maaf. "Nona, Anda tidak perlu meminta maaf. Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk melindungi Anda. Selain itu Nona, Anda juga baik hati dan ingin menyelamatkan orang." Rombongan yang terluka itu tersenyum dan berkata. Qi Ruoxing menatap kaki kirinya yang kosong dengan rasa menyalahkan diri sendiri yang mendalam, menggigit bibir ceri dan berhenti berbicara. Cedera seperti ini bukannya tidak bisa diselamatkan. Mendengar kata-kata ini, wajah Qi Ruoxing berubah, dia segera menoleh dan menatap Fang Yu. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pria berpenampilan muda ini, dia sangat terkesan. "Kamu punya cara?" Qi Ruoxing bertanya dengan matanya seperti bintang. "Ada jalan, tapi saya tidak bisa melakukannya di sini, saya harus kembali ke ibu kota utara," kata Fang Yu. "Apakah kamu dari Beidou juga?" Qi Ruoxing bertanya dengan mata sedikit bergerak. "Ya, bukankah kamu juga dari Beidou?" Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. "Kami dari keluarga Qi di ibu kota utara, terima kasih Siontai karena baru saja mengambil tindakan." Rombongan di belakang berdiri dan mengepalkan tinjunya. "Keluarga Qi di ibu kota utara. Apakah keluarga Qi di 8 klan besar?" Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya, Siontai, kamu seharusnya datang ke sini lebih awal dari kami. Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Rombongan bertanya. "Kami sudah berkendara selama 2 atau 3 lap di dalam, tapi pemandangan di sini terlalu langka, dan mengemudi tidak membuat saya merasa nyaman secara fisik dan mental," kata Fang Yu. Mengemudi di zona kehidupan terbatas. Qi Ruoxing dan rombongan di samping semuanya menunjukkan ekspresi aneh. "Kamu datang ke sini, apakah kamu menerima kabar?" Fang Yu bertanya. Setelah mendengar pertanyaan ini, Qi Ruoxing dan rombongan di sampingnya saling memandang.
Berita ini hanya menyebar ke keluarga besar seni bela diri di ibu kota utara, dan tidak menyebar. Tim yang dikirim untuk menjelajah semuanya adalah keluarga tingkat menengah dan bawah. Mereka tidak segan-segan mengambil resiko dan ingin mendapatkan harta karun legendaris di tempat ini. Bagaimanapun, tingkat harta karun ini dapat sangat meningkatkan kekuatan keluarga. Adapun keluarga dengan latar belakang dan kekuatan yang kuat, mereka tidak mau mengirimkan tim. Bagi mereka, untuk menjelajahi apa yang disebut sebagai harta karun legendaris, mereka perlu mengambil risiko besar untuk masuk jauh ke dalam wilayah kehidupan terbatas yang jarang dikunjungi orang. Jika tidak ada keuntungan apapun, tetapi tim yang diberangkatkan mengalami kecelakaan, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Keluarga Qi Ruoxing termasuk dalam 8 keluarga seni bela diri yang telah diwariskan di dunia sekuler. Keluarga Qi tidak berniat mengirimkan tim. Alasan Qi Ruoxing datang ke sini hanya karena keinginan pribadinya. Dia ingin mendapatkan peluang pengalaman dan menerobos kemacetan saat ini. Jadi tetua keluarga menyetujui permintaannya, namun mengirimkan 2 rombongan untuk melindunginya secara pribadi. Lagi pula aku membantumu, kamu tidak mau memberitahuku berita ini. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, kami memang menerima informasi tentang area ini. Qi Ruoxing segera berkata, saya tidak tahu dari mana sumber informasi ini berasal, tetapi yang pasti berita tersebut sangat dapat dipercaya. Karena semua keluarga besar seni bela diri di ibu kota utara ini telah dibahas, termasuk saya rumah. Apa isi intelijennya? Fang Yu bertanya. Ada harta karun legendaris di daerah ini. Jawab Qi Ruoxing. Harta karun tingkat legenda. Apa sebenarnya itu? Apakah banyak dari kalian yang datang ke tempat seram itu demi nama yang sia-sia? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Apa informasi spesifiknya? Informasinya benar-benar tidak jelas, tapi disebutkan 3 item. Qi Ruoxing terdiam dan berkata dengan nada serius, Li Huo Jade, Tai Sui Jia, Yuan Mihua. Wajah Fang Yu berubah ketika dia mendengar 3 benda ini. Dia telah mendengar tentang ketiga benda ini. Itu benar-benar harta karun legendaris. Bahkan di masa Fang Yu, tidak satu pun dari ketiga harta karun ini yang pernah diperoleh. Catatan tentang mereka semua ada dalam buku-buku kuno dari zaman dahulu. Menurut legenda, Li Huo Jade adalah senjata ajaib yang dimurnikan oleh makhluk abadi. Jika dinilai dari peringkatnya, itu adalah senjata sihir tingkat peri sejati, atau langsung disebut senjata abadi. Deskripsi Li Huoyu dalam buku yang dibaca Fang Yu hanya berisi 8 karakter. Dalam satu pemikiran, api memenuhi langit. Arti kalimat ini sangat jelas, yaitu senjata sakti yang ampuh dengan atribut api. Adapun seberapa kuatnya, tidak ada yang tahu. Tai Sui Jia adalah sebuah baju besi, dan Fang Yu telah melihat catatan yang relevan dalam sebuah buku kuno yang dikhususkan untuk baju besi. Tercatat dalam buku bahwa Tai Sui Jia adalah baju besi terbaik yang dibuat oleh seorang ahli penempaan yang menghabiskan seluruh hidupnya di zaman kuno. Dan bahan untuk menempa Tai Sui Jia adalah kombinasi sisik naga dan bulu burung phoenix, ditambah cangkang kura-kura dari beberapa penyu roh yang telah punah. Konon memakai baju besi Tai Sui ini dapat kebal terhadap segala kerusakan luar. Adapun Yuan Miehua, Fang Yu melihatnya dalam buku kuno yang bersifat mitologis. Buku ini menceritakan sebuah mitos. Inti ceritanya terletak pada bunga yang menentukan ini. Di awal cerita, sang protagonis sedang mencari Yuan Mihua, dan setelah segala macam kesulitan, akhirnya dia menemukan Yuan Mihua. Kemudian, dia terbang ke langit. Inilah isi umum cerita mitos ini. Ketika Fang Yu melihatnya pada saat itu, dia memikirkan tentang akhir buku. Apakah protagonisnya terbang ke langit? Apakah itu berarti orang ini langsung naik? Dengan kata lain, efek Yuan Miehua adalah membuat orang langsung terbang. Fang Yu hanya membaca buku ini sebagai novel pada saat itu, hanya untuk bersenang-senang. Sejujurnya, Fang Yu memperlakukan 3 harta karun Li Huo Jade, Tai Sui Jia, dan Yuan Mihua sebagai objek fiksi. Tapi sekarang, ada yang memberitahunya bahwa benda-benda ini benar-benar ada dan berada di zona terlarang kehidupan ini. Fang Yu tertegun beberapa saat. Pernahkah kamu mendengar tentang ketiga item ini? Qi Ruoxing bertanya dengan bingung ketika ekspresi Fang Yu berubah. Saya pernah mendengarnya. Fang Yu menjawab, tapi aku selalu mengira itu hanya fiksi. Ketiga item ini, kami hanya mendengar tentang Tai Sui Jia, kata Qi Ruoxing. Wajah Fang Yu sedikit berubah saat mendengar kata-kata ini. Fang Yu telah melihat deskripsi terkait ketiga harta karun ini di buku-buku kuno.
Tapi sejujurnya, buku-buku kuno itu sangat tidak populer, dan mungkin belum diwariskan hingga hari ini. Dengan kata lain, sebagian besar orang saat ini belum pernah membaca ketiga buku kuno tersebut, sehingga mereka tidak mungkin mengetahui pengenalan Li Huoyu dan Yuan Miehua. Dengan cara ini, kecerdasan yang diterima oleh keluarga seni bela diri ini, kemungkinan penipuan sangat rendah. Sebab, apapun tujuan sumber intelijen tersebut, jika menyangkut biaya, pasti tidak akan memilih untuk merilis nama ketiga harta karun yang hanya sedikit orang yang pernah mendengarnya. Jadi, begitu banyak orang datang ke sini karena baju besi Tai Sui. Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Yah, tentu saja mereka juga ingin mendapatkan harta karun lainnya, tapi daya tarik Tai Sui Jia sudah cukup, kata Qi Ruoxing. Fang Yu mengangguk perlahan, dan kemudian bertanya, apakah Anda menyebutkan lokasi spesifik dari ketiga item ini dalam intelijen? Tidak, kata Qi Ruoxing sambil menggelengkan kepalanya. Fang Yu berhenti berbicara dan mengangkat tangan kanannya untuk melepaskan energi misterius. Bas, Suan Ranqi terbang dari tangan kanan Fang Yu, dan jatuh ke tanah dengan semburan cahaya. Kemudian, kereta kekaisaran yang bocor ke samping muncul di tanah di depan. Jika kamu ingin pergi, aku bisa memberimu tumpangan. Fang Yu berkata pada Qi Ruoxing. Qi Ruoxing melirik rombongan yang terluka di belakangnya, secercah kegembiraan melintas di matanya. Dia masih khawatir tentang bagaimana cara mengirim rombongan yang terluka dengan aman. Tapi sekarang, dengan kereta Fang Yu, masalahnya terpecahkan. Xiong Tai, terima kasih. Rombongan di samping juga mengepalkan tinjunya karena terkejut. Oke, masuk ke dalam mobil, ruang di dalamnya cukup besar, kamu duduk saja di belakang, kata Fang Yu. 2 menit kemudian, kereta kekaisaran naik ke udara lagi dan bergegas menuju belakang. Qi Ruoxing duduk di barisan depan, dan dua rombongan Changlan dan Qi duduk di barisan belakang. Duduk di dalam kereta, baik Qi Ruoxing dan kedua rombongan terkejut dan bahkan sedikit iri. Senjata ajaib kendaraan tingkat ini, meskipun itu adalah permata keluarga Qi, belum pernah dinikmati. Duduk di dalam kereta tidak merasakan adanya paksaan atau dinginnya dari luar, sehingga cukup nyaman. Dengan senjata ajaib seperti itu, pantas saja kamu bisa datang ke area terlarang kehidupan untuk jalan-jalan. www.novelringan.com. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Qi Ruoxing melihat profil Fang Yu dan bertanya dengan lembut. Fang Yu, bulu berbulu. Jawab Fang Yu, namaku Qi Ruoxing. Qi Ruoxing tersenyum ringan, dan Fang Yu mengulurkan tangan yang putih dan halus. Fang Yu terkejut sesaat, lalu mengulurkan tangan dan mengguncangnya. Segera, kereta itu sampai ke jembatan rantai. Telapak tangan raksasa itu pernah aku ledakan sebelumnya, jadi jika kamu terburu-buru kali ini, kamu tidak akan terkena diserang. Fang Yu berpikir seperti ini, mengemudikan kereta tepat melintasi jurang. Dalam 15 detik, kereta itu sampai ke tepi seberang, yaitu di tebing. Kereta berhenti, dan seorang rombongan membantu rombongan yang terluka dan turun dari kereta. Baiklah, selamat tinggal, aku harus kembali. Fang Yu berkata sambil melambaikan tangannya. Namun, Qi Ruoxing tidak bermaksud turun dari mobil. Mereka berdua akan kembali dulu. Aku ingin mengikutimu lagi, oke. Qi Ruoxing berkedip dan berkata. Petik 2. Ya, Fang Yu tidak menolak permintaan ini. Dia akan menggunakan Qi Ruoxing untuk belajar sedikit tentang situasi dasar dunia seni bela diri di ibu kota utara saat ini. Saat ini, ekspresi kedua pengikut di belakang berubah. Dia tidak hanya terkejut melihat Nona saya berbicara dengan Fang Yu, tetapi juga pada keputusannya. Nona, kami tidak bisa, seorang rombongan ingin berbicara. Bawa dia kembali dulu. Saya ingin mengikuti Tuan Fang Yu dan masuk lagi, kata Qi Ruoxing. Nona, ini mungkin kurang bagus, kata rombongan itu ragu-ragu. Meskipun Fang Yu menyelamatkan nyawa mereka, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Tapi bagaimanapun juga, kami belum lama bertemu, jadi jelas tidak pantas meninggalkan Nona begitu saja.